Oke, izin ya. Ya, kita akan langsung masuk ke sesi pertama. Jadi sesi ini tuh akan langsung dibuka oleh co-founder dari Excel Lab. Itu teman kita, Joan Lenardi Jaya, yang sekarang lagi open kamera nih. Itu tuh dia akan membawakan sejarah berdirinya Bitcoin. Itu dari krisis keuangan global, kemudian runtuhnya kepercayaan pada sistem sentralisasi, hingga lahirnya gagasan uang yang tidak dikontrol negara. Oke, waktu dan tempat silahkan, Koko Lenardi. Oke, halo halo, terdengar jelas ya. Tadi saya udah ngobrol-ngomong juga sih. Ya harusnya terdengar jelas aja ya. Harusnya terdengar jelas. Oke, Oke, silakan. Kevin, dengar ya, soal semuanya dengar. Oke. Jadi sebelum saya mulai, saya pengen disclaimer dulu ya, teman-teman. First. Jadi kalau konten ini merupakan analisa kita semua, internal internal kami yang kami susun semata-mata untuk tujuan edukasi dan information. Jadi bukan untuk ajakan untuk membeli, menjual, atau melakukan keputusan investasi dalam bentuk apapun. Segala bentuk dan tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dari analisa ini itu menjadi tanggung jawab kalian masing-masing ya. Your responsibility. Selalu lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi ya. Do your own research. Next call. Next call. Oke, jadi perkenalkan nama saya Joan Lenardi Jaya, biasa di Discord itu lebih dikenal dengan Lenardi. Saya ini adalah salah dua dari beberapa prestasi yang saya kumpulkan selama saya sekolah, semuanya akademik. Jadi saya pada saat SMP saya adalah finalis nasional KSN di bidang IPS. Lalu pada saat SMA saya melanjuti di bidang yang sama, yaitu bidang ekonomi, dan mendapat juara dua kota. Juara satunya kakak saya sendiri. Jadi saya memang sangat familiar di bidang ini ya. Next call. Jadi saat kita mendengar kata Bitcoin, banyak orang yang langsung, of course lah, pasti banyak yang langsung bereaksi negatif. Banyak yang bilang ini scam, ada yang bilang juga ini cuma alat judi, Ponzi digital, bahkan dianggap nggak punya nilai sama sekali. Beberapa orang juga bilang Bitcoin itu cuma buat cuci uang, dipakai buat kriminal. Atau gampangnya, atau gampang rusak kalau pakai internet juga. Nah, tapi stigma ini muncul karena minimnya pemahaman. Seperti teknologi besar lainnya di masa lalu, ya, contoh listrik, ada internet, email, reaksi awalnya itu juga penolakan. Karena itu, jadi sebelum kita menilai terlalu cepat, penting untuk kita tahu kenapa Bitcoin ini diciptakan. Jadi mari kita mundur sedikit, let's go back to the root, karena di sanalah visi Bitcoin ini benar-benar dimulai. Next, Paul. Kita bahas soal sejarah pencetusan Bitcoin. Jadi saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat sejarah lahirnya Bitcoin. Karena untuk benar-benar mengerti value-nya dan juga visinya, kita harus tahu konteksnya. Bitcoin ini bukan sekedar koin digital atau aset yang buat spekulatif only. Ini adalah jawaban terhadap kegagalan sistem keuangan global yang nanti kita akan jawab. Nanti kita akan bahas juga. Dengan melihat sejarah, kita akan mengerti ya bahwa Bitcoin bukan muncul secara tiba-tiba, tapi melalui proses yang sangat-sangat panjang dan memiliki alasan yang kuat atas penciptaannya. Next call. Ya, di sini saya ada sedikit quotes. Everything start because of gold and greed. Jadi terjadi, semua ini berawal dari keserakahan manusia atas kekayaan itu sendiri. Next call. The Goldsmith Era. Ya, jadi awalnya sistem ekonomi manusia itu masih pakai sistem barter, tapi barter ini punya kelemahan yaitu dia nggak efisien, inefficiency. Misalnya, saya punya beras, tapi butuh daging. Sementara orang yang punya daging itu malah perlunya garam. Sulit untuk menemukan titik temunya.
keseimbangan kebutuhannya itu sangat sulit ditemukan. Jadi orang-orang itu mulai mencari yang bisa dijadikan nilai tukar. Maka muncullah konsep uang komoditas, barang yang punya nilai dan diterima luas sebagai alat tukar. Banyak ya sebenarnya percobaan-percobaan. Contoh dulu itu ada pakai garam, kulit juga pernah dipakai di beberapa daerah, dan bahkan batu itu di beberapa daerah itu ada yang pakai batu. Tapi dari semua bentuk komoditas, logam mulia seperti emas itu menjadi pilihan utama. Beberapa alasannya itu tahan lama, dia tahan lama, scare, langka, dan juga dia itu mudah dibagi. Jadi kalian tinggal lelehin emasnya, kalian cetak, kalian timbang 5 gram, dia akan jadi 5 gram. Nah, jadi di titik inilah peran para goldsmith itu jadi penting. Awalnya mereka pengrajin logam mulia biasa aja, bikin perhiasan. Tapi kemudian mereka tuh dipercaya sebagai tempat menyimpan emas. Orang-orang tuh mulai menitipkan emas ke pada goldsmith ini karena merasa lebih aman. Mereka nggak apa? Mereka cemas kalau mereka simpan sendiri. Bisa tiba-tiba didobrak lah rumah mereka. Next call. Scroll. Oh, oh ya, oke. Nah, jadi para goldsmith ini melihat ada peluang bisnis yang very big. This is a very big opportunity. Mereka mulai menawarkan jasa penyimpanan emasnya kemana-mana. Dan sebagai bukti, agar lebih efisien, mereka mengeluarkan receipt atau kertas tanda terima dalam bentuk maybe certificate. Nah, sering waktu, kertas atau sertifikat ini mulai digunakan sebagai alat pembayaran karena orang percaya itu bisa ditukar dengan emas kapan aja. Jadi sertifikat ini tanda kalau kalian punya emas di berangkasnya mereka. Contoh kalian kasih 5 gram, kalian titip 5 gram emas sama mereka. Terus tuh mereka bakal kasih kalian eh, satu kertas bertuliskan kalian punya 5 gram, atau bahkan kalian bisa minta dipecah 10 apa 10 kertas dengan masing-masing nominalnya 0,5 gram itu bisa. Nah, jadi disinilah awalnya dari representatif money, ya, uang kertas yang mewakili emas. Tapi tanpa sadar kita sudah mulai berpindah dari emas fisik ke sistem yang berbasis kepercayaan karena kita cuma percaya, oke, ini ada emas di belakangnya. Next, Pak. Jadi kita kalau melihat sistem ini bekerja dengan, of course lah, ini sistem yang sangat bekerja bekerja dengan sangat sangat baik. Setelah itu, setelah beberapa zaman, orang goldsmith goldsmith yang pikirannya lebih modern dan juga para orang-orang yang pintar juga itu membentuk suatu lembaga yang lebih formal. Namanya adalah bank. Mereka melanjutkan praktik yang goldsmith, tapi dengan skala yang of course lebih besar. Mereka menyimpan emas dan menerbitkan surat berharga. Tapi yang lebih menarik, mereka ini mulai memberi pinjaman, baik emas maupun suratnya. Nah, dari sini, sistem kredit ini mulai berkembang, walaupun masih sederhana. Jadi mereka itu masih apa ngutangin yang ada sesuai di berangkasnya mereka. Dari sini. Nah, setelah mulai berkembang itu, sebenarnya ekonomi itu udah lumayan bergerak lebih cepat ya, karena dapat suntikan dari kredit tadi. Tapi juga sistem ini memberi ada resiko yang lumayan berisiko juga. Next, call. Nah, jadi they figure out something. Bank ini menyadari satu fakta penting. Nggak semua orang ambil emas setiap hari. Jadi mereka ini mulai mencetak lebih banyak surat daripada jumlah emas yang sebenarnya mereka simpan. Ya, ini udah mulai rusak sistemnya. Ditambah dengan sistem yang mereka bikin lagi, namanya fractional reserve banking. Kalau mau, sebenarnya kalau bahas ini agak lama. Jadi kalau mau saya akan bikin videonya terpisah. Tapi intinya konsep ini itu di mana uang yang beredar itu akan jauh lebih besar daripada cadangan yang ada. Sistem ini sangat mulus, of course. Tapi sampai pada akhirnya runtuh kepercayaan karena ini menimbulkan banyak sekali krisis. Puncaknya di tahun 1971, ini kita agak lompat ya. Di tahun 1971 itu saat Presiden Nixon, Presiden Amerika saat itu secara resmi memutus hubungan dolar dengan emas. Ini dikenal dengan Nixon Shock ya bahasanya. Jadi sejak itu semua mata uang itu yang dari representatif money ada backingan emasnya di belakang itu jadi fiat currency.
tidak didukung dengan aset nyata, dan hanya didukung oleh belief, kepercayaan kepada pemerintah. Ya basically di backing dengan angin, di backing dengan kepercayaan kita sih. Next, call. Sistem kredit ini dan juga fiat ini bikin eh, risikonya sangat besar di mana ada instability di suatu ekonomi. Sejak saat itu tuh dunia mengalami banyak sekali krisis besar ya. Contoh 1929 itu ada Great Depression. 1973 itu ada krisis oil. Ada Black Monday di 1987 juga, ada Asian Financial Crisis di 1997, ya kita tahu lah di Jakarta tuh 1998 tuh terjadi apa. Ada krisis moneter juga, dot-com bubble, saham-saham teknologi itu pecah karena utangnya udah kebanyakan juga. Global Financial Crisis di 2008 itu KPR perumahan, ya itulah di Amerika, utang lagi, dan juga 2019 dan 2020 itu COVID. Jadi semua krisis ini punya pola yang sama ya. Kita bisa lihat akarnya itu ada pada sistem keuangan berbasis utang dan manipulasi suku bunga tadi. Jadi people mulai lost trust karena krisis-krisis ini, masyarakat mulai mencari pelarian dari pada sistem. Jadi sebenarnya next call Satoshi Nakamoto Revolution ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum Satoshi Nakamoto merilis papernya, ada beberapa upaya menciptakan digital money yang tidak tidak ini decentralized juga. Contoh ada DigiCash, ada eGold dan Liberty Reserve, tapi semuanya gagal karena mereka tidak berhasil membuat ini full decentralized. Jadi masih bisa ditutup, masih bisa diblokir, disita dan akhirnya gagal bertahan. Nah, sampai pada akhirnya tahun 2008, 31 Oktober, ini di tengah krisis finansial global di tahun 2008, muncul white paper dari seorang anonim menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Kita nggak tahu ya ini individual atau kelompok. Jadi di dalamnya itu dia menjelaskan suatu sistem baru, peer-to-peer electronic cash system. Tanpa bank, tanpa otoritas pusat, tanpa campur tangan manusia. Hanya kode, matematika, jaringan, dan konsensus. Next, Wal. Jadi, Bitcoin adalah bentuk baru dari uang, digital hand money. Supply terbatas, transparent of course, tidak bisa dicetak seenaknya. Sistem ini juga menawarkan kebebasan, freedom, security, dan juga ketahanan dari inflasi atas sistem kredit yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi ini bukan sekedar teknologi, ini adalah resistance, sebuah revolusi terhadap sistem yang telah berulang kali mengecewakan kita. First kredit tadi. Jadi sekarang setelah kita melihat sejarah panjangnya dari emas, bank, krisis, dan kegagalan sistem fiat, kita bisa mulai memahami nih, Bitcoin adalah tempat berlindung dari fiat, tempat untuk menyimpan nilai, tempat untuk menyimpan value, store of value dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Itulah visinya Bitcoin, that's why Bitcoin is matter. Oke, mungkin segitu aja materi dari yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kurang, kalian bisa tanya di Q&A nanti, bisa ditanya lah. Next, kita akan bahas teknologi dari Bitcoin blockchain itu sendiri yang akan dijelaskan oleh narasumber selanjutnya. Saya undur diri dulu. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak Koko Joan ya, Koko Lenardi, itu co-founder dari Excel Lab yang sudah memaparkan kita materi terkait sejarah dari Bitcoin. Oke, itu menarik sih memang ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke sesi kedua, yaitu kita akan ditemani oleh founder, founder itu sendiri dari Excel Lab, yaitu atas nama Kevin. Ia akan memberikan kita materi terkait kripto secara definisi. Mungkin kita bisa bilang materi yang akan dibawakan adalah pembahasan yang lebih mendalam dan juga lebih spesifik terkait cryptocurrency itu sendiri. Itu mulai dari kripto secara definisi, jenis-jenis cryptocurrency,
mungkin teknologi dari kripto itu sendiri, serta ada tambahan kayaknya ini, yaitu karena tadi kita sudah bahas juga insight chart-nya, kita udah lihat daily chart yang dipaparkan langsung oleh founder. Jadi kita akan sekalian saja membahas tentang kondisi geopolitik. Ya, teman-teman tahu perang Israel-Iran nggak? Nah, perang tersebut itu ada korelasinya dengan market cryptocurrency. Jadi kita akan membahas arah pasar kripto global saat ini, ya, terutama di tengah ketegangan dunia. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke founder. Founder kita, waktu dan layar sepenuhnya milik Anda. Eh, Cek, orangnya mana ini ya? cek. Oke. Sorry, tadi terkeluar, cuy. Oh Ya, iya, iya. saya. Aman, aman, aman. Langsung waktu dan layar, silakan. Oke, next dulu ya. Mungkin kita perkenalan dulu. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah kenal sama gua, yang ngikutin gua dari lama juga mungkin udah kenal ya. Sama follower-follower Instagram dan member di Excel Lab udah pada tahu. Oke, perkenalkan nama saya Kevin dan saya adalah founder dari Excel Lab. Ya, kalian bisa baca nama panjang saya Kevin Harley ya. Oke, next. Oke, mungkin sebelum saya mulai menjelaskan, ya, ya, saya tunjukkan sedikit ya performance saya di sebelum-sebelumnya. Sebenarnya ada banyak sekali performance, tapi ini saya share beberapa aja lah. Nah, ini call gratis yang pernah saya share secara publik ya, secara publik di em, berbagai media sosial dan Discord juga secara gratis. Itu adalah koin XRP yang saya share itu waktu masih di bottom, masih sangat-sangat bawah dan udah terbang sekitar 500% ya. Sudah mengalami kenaikan lebih dari 500%. Jadi basically 5 kali dari harga awal. Next. Nah, selain itu juga ada call gratis yang pernah saya share secara publik juga. Nah, itu Dogecoin. Ya, itu basically meme coin lah. Tapi gua ngelihat ada beberapa em, indicator bahwa ada chance untuk Dogecoin ini mengalami kenaikan yang signifikan. Makanya gua share di situ. Dan benar, Dogecoin mengalami kenaikan lebih dari 200%. Cuman dalam waktu beberapa minggu ya. Cuma dalam beberapa minggu aja. Sebenarnya itu 240% kalau nggak salah. Dan kita berhasil timing topnya. Walaupun itu bukan disarankan untuk semua orang. Next. Nah, selain itu, ini ada call dari um, community Excel Lab ya. Jadi ini bentuknya dalam bentuk research. Kita share di private community kita di Excel Lab. Itu profit 750%. Itu koin ZBCN. Jadi um, waktu itu di-share secara lengkap, secara fundamental, teknologi, sektornya, dan kenapa itu bisa berkembang sangat pesat, serta beberapa data-data on-chain. Jadi kalau misalkan kalian join Excel Lab nih, terus invest 1 juta di koin ini, kalian bisa mendapatkan untung bersih sekitar 7,5 juta rupiah. Next. Oke, mungkin kalian udah tahu ya, udah lihat. Oh ya, ini tambahan ya. Research kita di Excel Lab tuh bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya tuh kayak modul ya teman-teman, modul buku bacaan gitu. Kalian bisa lihat semua secara lengkap ya. Koin itu apa, teknologinya bagaimana, sektornya atau naratifnya itu seperti apa. Terus kita juga lihat semua ya dari berbagai aspek seperti foundernya, timnya kerjanya benar atau enggak nih. Terus roadmapnya nanti seperti apa. Itu ada kita bahas semua ya nanti di research kita. Contohnya ini research pihak kita itu udah naik 72% dari em, terakhir kita share ya basically udah hit take profit 1 ya dan udah memperoleh keuntungan yang signifikan. Next. Oke, jadi kalian udah tahu nih siapa gua ya, performance gua sebelum ini seperti apa, ya kalian udah bisa lihat lah seperti itu. Jadi kita langsung aja ke topik utama ya. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency itu secara simple kita ngomongnya itu mata uang kripto kan.
kripto itu apa? Kripto itu suatu pengkodean enkripsi ya. Jadi kalau misalkan kalian paham matematika, itu ada yang namanya kriptografi. Kriptografi itu kalau kalian pelajari, itu sejenis bagaimana mengubah kata itu menjadi kode-kode unik yang nanti bisa dienkripsikan kembali menjadi kata tersebut. Itu biasa dipakai waktu zaman perang. em, Ya, pokoknya waktu zaman perang itu kalau kalian tahu ada yang namanya mesin Enigma. Itu untuk sebenarnya awalnya untuk em, ngobrol atau mengirim pesan ya, supaya nggak ketahuan. Misalkan kalian jadi intel nih, kalian em, mau ngasih kirim informasi ini, ternyata negaranya begini begini begini, ya kalian share harus dalam bentuk kode yang nggak bisa orang lain baca selain kaliannya. Jadi sebenarnya seperti itu kurang lebih cara kerja kriptografi. Tapi kalau kita bilang teknologi Bitcoin itu lebih kompleks dari yang kalian ketahui. Nah, kita mungkin bahas dulu ya, cryptocurrency. Kita taunya kripto itu mata uang yang terdesentralisasi, yang tidak bisa dikontrol oleh satu pihak tertentu. Nah, tapi kalian mungkin nggak tahu nih, cryptocurrency itu seperti apa jenis-jenisnya. Kita bahas di slide selanjutnya. Ayo, Squall, kita next slide, guys. Oke, jadi di sini kan ada tiga jenis cryptocurrency. Jadi sebenarnya cryptocurrency itu dibagi jadi dua, Bitcoin dan altcoin. Tapi altcoin ini punya em, beberapa jenis yang unik dan ada satu yang unik itu stablecoin, yang mana dia memiliki fungsi yang berbeda dari altcoin lainnya. Makanya dikategorikan sebagai satu jenis kripto yang berbeda. Jadi kita di sini punya tiga keranjang yang berbeda, Bitcoin, altcoin, dan stablecoin. Mungkin kita bahas satu-satu dulu ya, karena kalian pasti taunya cryptocurrency itu cuma tahu Bitcoin aja. Apa itu Bitcoin? Kita bahas dulu nih, apa itu Bitcoin? Next. Nah, jadi what is Bitcoin? Secara simple, seperti yang Johan sudah sebutkan sebelumnya, Bitcoin itu adalah suatu mata uang digital yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Idenya berasal dari Satoshi Nakamoto yang kemudian karena sifatnya open source, berarti dia bisa diisi oleh berbagai macam user lainnya. Tapi itu nggak gua bahas di sini karena itu terlalu complicated dan sangat-sangat panjang ya. Tapi kita tahu ya bahwa Bitcoin ini ada untuk menyelesaikan masalah keuangan. Di mana zaman dulu itu kalau kita mau transfer transfer untuk jangka atau jarak yang jauh sekali, misalkan di Indonesia kita mau transfer ke Cina misalkan, itu akan sulit sekali kalau misalkan kalian di sizing yang tertentu. Jadi kayak kalian dalam jumlah uang yang sangat besar, ratusan miliar ke atas, itu agak sulit ya untuk kalian bisa transfer itu secara cepat dan real time. Dan selain itu, ya, permasalahan dari perbankan itu adalah adanya yang namanya pihak ketiga. Dimana kalau misalkan gua transfer nih ke Squall misalkan, Squall di mana misalkan. Nah, itu gua transfer itu pasti lewat bank. Bank pegang uangnya, habis itu baru dikasih ke Squall. Which is ini tidak kurang bagus menurut Satoshi. Makanya dia buat bagaimana caranya langsung aja nih, nggak perlu ada pihak penengah nih, langsung aja. Jadi dari aku langsung ke Squall gitu. Nah, simpelnya Bitcoin nanti kita bahas tentang teknologinya. Tapi kalian sudah tahu nih apa latar belakang yang membuat Bitcoin ini ada. Tapi ada tambahan nih, buat informasi tambahan aja buat kalian. Kan tadi kita bahas tentang krisis kan. Sebenarnya Satoshi ini, kalau kita lihat di Genesis blognya Bitcoin, itu ada dia membahas tentang suatu tragedi di mana ada satu bank yang bangkrut. Ya itu kalian bisa lihat di Genesis blognya Bitcoin yang pertama. Ya. Itu adalah suatu kode isyarat di mana mungkin ya, mungkin. Tapi ini masih setengah-setengah. Tapi mungkin itu bisa menyebabkan Bitcoin ini sampai ada. Jadi kalau kalian tahu, ada bank yang bisa dibilang kolaps karena permasalahan yang tadi, yang banking system itu. Makanya Satoshi itu pengen bikin something yang different dari bank-bank sebelumnya. Kalau misalkan kita bilang kenapa Bitcoin ini bisa berbeda dengan payment yang kita bilangnya secara online, kayak misalkan PayPal dan lain-lain,
kenapa Bitcoin ini berbeda? Dia itu punya teknologi yang namanya blockchain ya. Blockchain itu mencatat semua transaksi dan validasi. Nanti kita bahas ya. Basically ini berbeda dengan em, apa ya, payment atau payment payment online lainnya, karena yaitu tadi em, dia Bitcoin itu mencegah yang namanya double spending. Oke, next. Kita bahas langsung aja. Mungkin kalian bingung nih, step apa sih itu, apa gitu-gitu. Mungkin kalian bakalan agak heran gitu. Next, scroll. Kita langsung bahas. Oh ya, sebelum itu mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen invest di Bitcoin tapi nggak paham Bitcoin itu seperti apa. Jadi sebelum gua mulai ke dia punya teknologi, kita akan mulai dari em, cara membayangkan Bitcoin itu seperti apa. Jadi gua menganggap bahwa Bitcoin itu mirip seperti yang namanya properti digital. Kenapa seperti itu? Simpelnya gini. Kalian bayangkan ya bahwa ada suatu properti digital yang kita bilang secara visual ya, secara virtual ada satu kota yang isinya tersusun rapi rumah-rumah yang harganya sangat-sangat mahal. Nah, di mana dia itu kita bisa kategorikan sebagai mirip seperti properti karena Bitcoin itu adalah salah satu aset yang scarce and desirable asset. Maksudnya apa? Bitcoin itu adalah aset yang terbatas dan diinginkan oleh banyak orang. Jadi supply-nya itu terbatas, tapi orang banyak yang mau. Nah, kalau misalkan kalian pelajari ekonomi dasar, ya itu dasar lah. Em, di saat supply itu tetap, sementara demand-nya itu terus bertambah, maka harganya akan cenderung mengalami kenaikan. Jadi Bitcoin itu naik, itu karena adanya teknologi dan use case, dan em, adanya permintaan atau demand dari orang-orang gitu. Jadi bukan kayak apa ya, dibilang skema Ponzi dan lain-lain gitu. Itu kurang tepat ya disebutnya. Balik lagi, kenapa gue sebutnya properti digital? Karena Bitcoin ini punya suatu keunikan di mana dia ini memang orang banyak yang bilang seperti emas karena lo taruh aja di Bitcoin, uangnya uangnya gerak ini sendiri, apa ya kita bilangnya, harganya naik sendiri. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Dan juga keunikan dari Bitcoin ini adalah ada yang namanya proses maintenance atau kita bilangnya eh, pengurusan lah. Adanya pemeliharaan untuk Bitcoin ini, yang mana pemeliharaan dari jaringan Bitcoin ini dilakukan oleh para miner atau dilakukan dengan proses yang namanya mining. Nah, kalian mungkin nggak paham nih apa itu mining, apa itu miner. Kita next call kita bahas tentang teknologinya dulu nih. Oh iya, BTW kalau kalian penasaran ya jumlah Bitcoin saat ini itu totalnya tetap 21 juta dan tidak akan berubah sama sekali. Tapi kalau kita bilang dari segi kan ada yang namanya mining kan untuk mendapatkan Bitcoin. Dan sekarang Bitcoin yang tersebar di global itu belum sampai 21 juta gitu. Jadi cuman beberapa sekian. Oke, next. Kalian nonton sampai habis karena gue mau share tentang outlook Bitcoin, guys. Kalau kalau kalian udah paham ini nggak masalah, nonton aja. Oke, kita bahas dari Bitcoin teknologi. Mungkin para para ini kripto yang udah lama udah pada paham lah ya, nggak perlu disebutin lagi ya. Tapi nggak apa-apa nih. Mungkin ada beberapa pemula yang butuh ya bimbingan atau ajaran dari simple ini. Oke, kita bahas dari sisi blockchain ya. Blockchain, kalian sering dengar tentang blockchain. Kalau bahas kripto pasti blockchain, blockchain, dan blockchain. Simpelnya, blockchain itu adalah buku besar digital terdesentralisasi yang menyimpan data transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah. Nah, em, cara cara kalian membayangkannya itu simpel sekali. Kalian cukup membayangkan seperti ini. Setiap komputer yang menggunakan jaringan Bitcoin, baik komputer, laptop, atau semua device yang menjalankan jaringan Bitcoin, itu digabung semuanya menjadi satu blok gitu. Dan ini blok ini mencatat semua transaksi yang sudah divalidasi, yang nanti dilakukan oleh komputer-komputer yang melakukan mining. Tapi itu kita bahas di teknologi selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi setiap blok itu isinya semua komputer yang memvalidasi transaksi Bitcoin itu. Nah,
setiap blok ini itu akan menghasilkan blok baru dan blok baru yang nanti dihubungkan dengan yang namanya rantai. Makanya disebut blockchain, blok dan rantai. Nah, setiap blok itu terhubung dengan rantai satu sama lain. Jadi dari awal Genesis bloknya Bitcoin itu terhubung ke semua blok yang ada sampai sekarang. Makanya kalau misalkan kalian mau coba hack satu Bitcoin, sorry, kalian mau hack satu bloknya itu, kalian harus putusin semua rantai yang ada di blockchainnya ini, which is itu sangat-sangat hampir mustahil. Nah, selain itu kan kita tadi bilang di antara blok itu ada yang namanya rantai. Rantai ini mengandung yang namanya hash. Ya, jadi setiap blok itu dicatat ya teman-teman. Dicatat. Jadi setiap blok itu dicatat secara waktu. Ya, misalkan blok pertama itu dibuat dari tahun berapa gitu. Itu ada waktunya. Itu yang disebut dengan timestamp, teman-teman. Makanya kalau misalkan kalian bilang mau hack Bitcoin, otomatis kalian harus ulang kembali waktu, which is itu tidak mungkin ya. Kalian kalau mau hack satu bloknya itu, kalian harus kembali ke masa itu dan kalian harus apa ya, menyerang di bagian situ. Jadi nggak mungkin untuk kita memutar waktu. Timestamp itu sifatnya adalah dia menandai semua blok yang sudah terjadi gitu. Jadi semua blok yang udah ada itu distempel pakai stempel waktu. Oh, ini blok dari kapan ini blok dari kapan, ini blok dari kapan. Jadi saat sudah lewat waktunya itu udah nggak bisa diganggu-ganggu lagi. Makanya simpelnya cara kerja blockchain adalah kamu cuma bisa menambahkan em, catatan baru, tapi kamu tidak bisa mengubah yang sudah ada gitu. Jadi semua peraturan, semua kode matematika yang sudah ada itu tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, selain itu yang bikin Bitcoin itu aman adalah kunci keamanan 156. Ya, 156 itu simpelnya rumusnya P sama dengan K kali G. Yang mana itu em, ada hubungan dengan private key dan public key. Kalau misalkan kalian paham. Um, Private key, public key itu semua orang punya gitu. Itu untuk bisa masuk ke jaringan Bitcoin-nya. Tapi private key itu cuma dimiliki oleh wallet kalian masing-masing. Jadi misalkan kalian mau um, melakukan sesuatu pada suatu wallet, which is kalian mau ambil alih, kalian harus hack yang namanya private key. Kalian harus tahu private key-nya itu apa. Nah, untuk bisa hacking itu dijaga sama algoritma yang namanya 156. Nah, algoritma ini mengubah data menjadi kode-kode unik. Nah, ini yang basically gue bilang sebagai kriptografi. Jadi dia ubah data jadi kode-kode unik sepanjang 256 bit untuk keamanan jaringan Bitcoin. Nah, em, jumlah, kalau misalkan kalian pengen tahu, kalau misalkan kalian bilang kayak, oke, gue nggak bisa hack untuk jaringan Bitcoin-nya karena dia menggunakan timestamp dan harus mutar waktu buat bisa bikin itu. Ya udah, gue coba hack wallet wallet dari Satoshi aja nih kalau kayak gitu. Nah, kalau kalian for your information ya teman-teman, wallet daripada Bitcoin ini itu punya kemungkinan private key-nya itu punya kemungkinan sekitar 2 pangkat 256. Itu pangkat bukan kali ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian misalkan benar-benar pengen ngehack nih, kita bikin simulasi ya. Kita bikin simulasi nih. Em, Kalian punya suatu mesin hack yang bisa membuat atau melakukan percobaan sekitar 100 kuantiliun per detik nih, per detik. Ya, itu basically hampir nggak mungkin ya untuk bisa bikin mekanisme yang bisa hack seperti itu. Tapi kita anggaplah semua power dari jaringan di seluruh dunia, semua kekuatan computing di seluruh dunia itu digabung jadi satu untuk hack Bitcoin ini. Nah, itu kalian butuh waktu sekitar 110 miliar tahun atau itu 7 kalinya umur alam semesta, which is itu nggak make sense gitu untuk terjadi. Nah, terus ada yang mikir juga kayak what about quantum computing ya? Kalau menurut gua pribadi, quantum computing yang sekarang ya itu belum punya tahap seperti Bitcoin. Jadi masih sangat-sangat jauh dan masih sangat-sangat kita bilang masih bayi lah istilahnya, masih tidak bisa untuk hacking Bitcoin, sangat-sangat jauh gitu. Karena kalau kalian perhatikan hashnya itu cuman berapa gitu. Gua terakhir cek itu cuman
berapa ya? Gue lupa. Ratusan atau ratusan ribu gitu, lupa. Which is kalau Bitcoin itu udah jutaan hashnya. Jadi itu sangat sulit untuk di hack oleh computing eh, quantum computer gitu. Nah, selain itu ya, kalau misalkan kalian punya komputer kuantum yang bisa hack ini, em, kalau gua pribadi itu akan lebih senang untuk hack mungkin database dari bank internasional atau yang lain, karena kalau kalian paham, perbankan itu sistemnya jauh lebih mudah dihack dan lebih rentan daripada Bitcoin itu sendiri. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi sistemnya, Bitcoin ini kan desentralisasi kan. Jadi nggak nggak bisa dihack satu kan. Tapi kalau bank itu sentralisasi. Jadi kalau kalian berhasil serang database-nya, itu lebih mudah gitu. Nah, tapi selain daripada itu juga dari mekanisme mekanisme keamanan, aku terakhir cek itu bank itu masih bisa dibilang masih di bawah dari 156 ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bahas dari segi mining. Kan tadi blockchain. Blockchain itu apa? Blockchain itu kan kumpulan catatan-catatan yang sudah tervalidasi, transaksi yang sudah tervalidasi oleh para miner. Nah, miner ini melakukan mining untuk memvalidasi semua transaksi Bitcoin. Caranya bagaimana? Caranya dia pecahkan teka-teki matematika kompleks gitu. Nah, teka-teki matematika kompleks ini yang dia pecahkan pakai device-nya, biasanya orang punya mesin sendiri. Karena dulu kalau kalian tahu, Bitcoin itu kalian bisa mining pakai apa ya? PC yang masih zaman dulu itu masih bisa, tapi sekarang udah nggak bisa. Kalian harus beli mesin miningnya itu sekitar 15.000 USD kalau nggak salah, belum lagi termasuk biaya listrik dan lain-lain ya. Nah, itu yang dilakukan namanya proses mining. Nah, proses mining itu ada hubungannya dengan yang namanya konsensus proof of work. Nah, proof of work ini adalah mekanisme konsensus yang memastikan keamanan jaringan dengan mengharuskan komputer bekerja keras. Jadi nanti semakin besar hash daripada Bitcoin, maka semakin keras dan semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk running Bitcoin ini gitu. Makanya kalau dibilang energi ya, energi dari Bitcoin itu sangat-sangat besar. Ya, kalau sering kita dengar tuh mirip seperti em, seluruh listrik militer Amerika itu digabung jadi satu gitu. Itu gua udah cek dan ternyata benar gitu. Gua udah cek kebenaran dari data tersebut. Ternyata memang sebesar itu untuk running Bitcoin ini. Oke, next. Jadi kalian udah tahu nih teknologi dari Bitcoin secara simple. Ya. Nah, kita langsung bahas ke altcoin. Apa itu altcoin ya, teman-teman? Altcoin itu semua koin selain Bitcoin. Next. Jadi altcoin itu kepanjangannya adalah alternatif coin. Semua kripto selain Bitcoin. Nah, kalau misalkan kalian bayangin tentang Bitcoin tadi kan kalian bahasnya tuh lebih kepada properti atau aset yang kita bisa bilang aset yang mati tapi teknologinya hidup gitu. Jadi dia tidak ada yang namanya growing secara ekspansi dan lain-lain seperti perusahaan. Tapi kalau kita bilang dari segi altcoin, itu gua melihatnya lebih seperti em, equity market atau saham. Coba kita lihat next. Ya, kenapa gua sebut ini mirip seperti saham? Mirip, bukan saham ya. Jadi beda. Kripto sama saham itu something yang beda gitu. Tapi dia punya cara kerja yang mirip secara project dan perusahaan. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kalian sebagai investor, kalian lihat saham itu lebih kepada fundamental dari perusahaannya. Kalian lebih lihat seperti foundernya bagus atau enggak, timnya kerjanya bagus atau enggak, terus teknologi dan inovasinya itu kira-kira seperti apa. Terus roadmap-nya, ke depannya dia mau ekspansi bagaimana. Terus kalian cek juga laporan keuangan dan lain-lain. Which is revenue perusahaan itu bisa kita cek juga di em, cryptocurrency atau di altcoin ini. Jadi altcoin itu cara risetnya itu mungkin mirip-mirip seperti saham, cuma agak beda sedikit ya. Karena altcoin ini tetap transparansi. Semua kripto itu transparan dan kita bisa melihat lebih detail gitu. Nah, kenapa gue bilang mirip kayak saham? Ya simpelnya kalau seandainya ada gangguan ya, gangguan dari misalkan teknologinya macet atau misalkan foundernya tiba-tiba mati ketembak,
ya itu akan mempengaruhi harganya. Sama seperti saham, dimana kalau misalkan perusahaan nih foundernya tiba-tiba jatuh dari gedung misalkan, ya perusahaannya mungkin sahamnya akan turun gitu, karena tidak sesuai dengan yang foundernya mau gitu. Next. Jadi harganya sangat tergantung daripada performa perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas dari segi stablecoin. Jadi tadi ada tiga, kita ingat-ingat lagi, ada Bitcoin, altcoin, dan stablecoin. Nah, kita bahas stablecoin. Stablecoin ini sebenarnya masih tergabung dalam altcoin, tapi dia memiliki fungsi yang berbeda. Maksudnya bagaimana fungsinya berbeda? Stablecoin seperti namanya, stable artinya dia stabil secara harga. Itu artinya dia em, punya volatilitas yang lebih rendah. Fungsinya itu lebih kepada transaksi atau menghindari volatilitas market jangka pendek. Next. Nah, em, oke, seperti yang kita lihat di sini, kenapa dia stabil? Ya karena dia dipatok oleh mata uang fiat atau aset-aset lain yang bervolatilitas lebih rendah. Nah, jadi simpelnya kayak em, aset bervolatilitas rendah itu seperti emas dan lain-lain. Nanti kita akan bahas beberapa jenis dari stablecoin. Tapi mungkin gua akan jelasin dulu nih yang tadi, yang gua maksud tentang menghindari volatilitas jangka pendek. Jadi salah satu fungsi stablecoin selain daripada transaksi itu adalah menghindari volatilitas dari market kripto secara jangka pendek. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan coba kalian bayangin, kalian ini sedang berlayar ya, berlayar dengan kapal kalian, terus terombang-ambing di suatu lautan dengan ombak yang dahsyat dan badai. Nah, yang kalian lakukan kalau dalam kondisi itu seperti apa? Kalian akan coba cari pulau terdekat untuk stay safe dulu kan. Kalian cari checkpoint lah istilahnya. Kalau misalkan di game kalian cari checkpoint tempat yang aman dulu nih buat menghindari dulu nih dari badai itu sampai badainya reda kalian lanjut berlayar. Itulah fungsi lain dari stablecoin. Jadi kalau misalkan kalian trading crypto, kalau kalian paham siklus ya, teori siklus, ada winter dan lain-lain. Nah, pada saat bear market, yang biasanya orang lakukan adalah mereka menukarkan kriptonya dengan stablecoin untuk menghindari penurunan dari cryptocurrency yang lain gitu. Next, ntar minum dulu guys. Oke, dari segi stablecoin itu ada 4 jenis. Yang pertama itu dari backup. Ini semua dari backupnya guys. Jadi basisnya itu sebenarnya apa? Jadi stablecoin itu punya 4 basis yang berbeda tergantung jenisnya. Nah, yang pertama itu berbasis fiat. Artinya stablecoin tersebut nilainya itu didasari oleh uang fiat atau mata uang yang asli gitu. Misalkan USDT dan USDC, yang mana backupnya adalah dolar, US dolar, Amerika Serikat punya dolar. Nah, sebenarnya setahu gua itu kita juga ada rencana mau bikin stablecoin. Bukan kita ya, maksudnya Indonesia itu ada rencana mau bikin stablecoin yang Project Garuda itu kalau kalian tahu, yang artinya di Indonesia itu sudah mulai melek kripto, guys. Mereka udah mulai melihat teknologi dari kripto ini bisa digunakan untuk berbagai berbagai macam keseharian kita gitu. Nah, selain itu ada juga ya yang berbasis dengan komoditas atau komoditi. Nah, stablecoin ini didukung oleh komoditas. Jadi nilainya itu berbasis komoditas tertentu. Tapi kalau yang gua tahu sekarang itu masih cuman emas. Jadi XAUT dan PEXG dan lain-lain itu di backup oleh emas. Jadi stablecoin yang komoditas itu baru emas yang gua tahu ya. Karena kalau misalkan oil atau yang lain itu biasanya lebih volatilitasnya lebih kencang. Jadi kurang cocok untuk dijadikan stablecoin, teman-teman. Nah, selain itu kita lihat juga ya crypto base. Ini mungkin agak unik ya, dan beberapa dari kalian mungkin ada yang belum tahu sama sekali. Mungkin ada yang sudah lama di kripto tapi masih nggak tahu ini. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini benar-benar sudah hilang dari peradaban ya, udah jarang dibahas. Tapi tetap ada. Nah, stablecoin ini didukung oleh cryptocurrency tertentu. Contohnya DAI dari MakerDAO. Nah, MakerDAO ya. DAI ini stablecoinnya, MakerDAO ini cryptocurrency induknya atau utamanya.
Nah, tapi ini adalah jenis cryptocurrency, jenis stablecoin yang gue sebutnya agak berbahaya. Kenapa? Seperti yang gue bilang sebelumnya, stablecoin itu kita tujuannya untuk menghindari volatilitas market jangka pendek atau jangka menengah. Nah, kalau misalkan kalian gunakan crypto base, yang artinya basisnya adalah kripto itu kan kita tahu volatil kan. Nah, kalau misalkan kalian mau menghindari aset bervolatil, masa kalian mau letakkan uang kalian di suatu stablecoin yang basisnya itu cryptocurrency yang jelas-jelas volatil. Nah, itu bukanlah something yang gua sarankan untuk kalian hold untuk menghindari volatilitas jangka pendek jangka pendek. Tapi kalau misalkan kalian adalah seorang trader atau kalian penggiat teknologi misalkan, ya benar-benar tahu teknologi dan kalian mau memanfaatkan crypto base ini untuk beberapa project kalian atau misalkan kalian punya keahlian tertentu, advantage tertentu, arbitrage atau yang lain-lain, ya kalian silahkan gitu. Tapi kalau untuk pemula, gue belum saranin untuk pakai crypto base ini. Ya. Karena berbahaya untuk para pemula yang nggak paham. Tapi kalau kalian benar-benar paham, udah tahu teknologinya dan pengen manfaatin in, efisiensi dari crypto base ini, itu silahkan dari kaliannya. Kemudian kita lihat dari segi algoritma atau algoritma. Ya, kalian mungkin sering ya dengerin gua ngomong algoritmik, algoritma, algo, dan algo. Ya, kalian harus tahu algo itu adalah sistem perhitungan matematis yang terpola. Ya, ya. Tapi yang gua pakai algo itu beda sama yang ini. Ya. Nah, ini algo untuk cryptocurrency, teman-teman. Nah, cryptocurrency itu ada yang basisnya algoritma. Jadi dia itu menghitung dan berdasarkan algoritma tertentu. Misalkan USD dari em, Terra Luna. Kalau misalkan kalian tahu dulu ada namanya koin Terra Luna. Terra Luna itu koin yang punya produk namanya USD. USD itu adalah stable coinnya dan Terra Luna itu adalah koin induknya. Nah, algoritma ini secara simpel, karena kalau secara ribet kalian pasti nggak paham. Tapi secara simpel, gua akan bilang algoritma dari Terra Luna ini adalah membuat bagaimana caranya supply dan demand ini sesuai dengan harga mata uang fiat. Misalkan USD itu dia harus em, dia harus paksakan harganya untuk ke dolar. Jadi satu USD harus sama dengan satu dolar. Jadi harga misalkan dolar itu adalah nah berapa ya kemarin ya? 15.200 ya. Nah, kita anggaplah 15.200, maka USD-nya ini akan dibuat bagaimana caranya untuk bisa ke 15.200. Nah, kalau misalkan harganya lebih tinggi dari dolar, dia akan melakukan penurunan terhadap harganya. Caranya gimana? Kalau misalkan kalian pelajari teori ekonomi, adalah ketika supply itu ditambahkan, harga itu akan turun karena demand-nya tidak berubah. Jadi dia akan hitung bagaimana probabilitasnya untuk bisa bikin harganya ini turun mengikuti US dollar. Jadi gini cara sistemnya. Em, Setiap USD yang dicetak itu akan nge-burn dari Luna. Jadi dia akan hilangkan Luna untuk cetak USD. Sebaliknya, kalau misalkan USD-nya butuh em, supply yang lebih sedikit, dia akan nge-burn USD dan cetak Luna. Nah, kalau misalkan kalian tahu kenapa waktu itu Luna collapse adalah karena penjualan USD yang terlalu banyak sehingga supply-nya terlalu banyak dan dia em, bikin lunanya itu melonjak tinggi secara supply dan akhirnya em, lunanya harganya turun gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi em, mekanismenya itu tidak sesimpel itu teman-teman. Tapi kalau kalian paham kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke, next call. Hmm. Jadi mungkin ada kalian yang udah pusing ya, udah nggak paham. Ya udah, kita summarizing. Kita bikin kesimpulan ya. Jadi dari Bitcoin fungsinya, fungsi utamanya dari kan tadi tiga bucket. Satu, dua, tiga, ada Bitcoin, altcoin, dan stablecoin. Nah, kalau dari Bitcoin itu fokusnya adalah sebagai penyimpanan nilai utama. Kalau kalian paham, namanya kalau di investasi itu store of value. Jadi dia gunanya untuk menyimpan nilai.
gitu. Mirip kayak aset-aset lain seperti emas itu tergolong sebagai store of value aset gitu. Nah, kalau misalkan Bitcoin itu dia store of value untuk membekukan economic value kalian supaya tidak terkena inflasi. Jadi kalau kalian pelajari yang tadi, yang Johan jelasin tentang sejarah uang, teman-teman, uang itu semakin lama akan semakin turun nilainya karena dicetak, karena tidak ada backup dari emas itu sendiri. Jadi cara kalian mempertahankan supaya uang kalian itu tidak ikut turun adalah dengan mencari ya barang-barang atau aset-aset store of value seperti emas dan Bitcoin. Jadi basically kalau misalkan kalian perhatikan ya, Bitcoin itu harganya naik. Sebenarnya harganya tidak benar-benar naik, tapi uang yang dicetak itu terlalu banyak dan uang kertas kalian yang nilainya semakin turun. Makanya kalau kalian bandingkan M2 money supply dengan Bitcoin itu tidak benar-benar jauh perbandingannya gitu. Kemudian kita lihat dari fungsi altcoin. Altcoin ini punya banyak tergantung projectnya. Jadi ada altcoin yang jenisnya payment solution atau 3D rendering dan itu unik-unik teman-teman. Jadi tergantung kalian mau invest di mana. Biasanya kita akan mengikuti hype-nya. Nah, itu dijelasin lagi di Excel gitu. Nanti itu agak panjang sih kalau kalian mau cari altcoin. Tapi basically fungsi dari altcoin itu tergantung jenisnya seperti apa. Nah, biasanya altcoin ini punya fokus di inovasi dan fitur-fitur baru seperti smart contract. Smart contract ini contohnya Ethereum dan lain-lain. Nah, jadi dia itu stablecoin seperti yang gue bilang seperti perusahaan, dia akan offer produk ke kamu. Misalkan em, altcoin kami ini fungsinya untuk, misalkan kita contohin render, render itu fungsinya buat apa? Dia sewain GPU supaya kalian orang para editor itu pakai dia punya supaya dia bisa ngerender karena kita tahu itu berat ya kalau untuk rendering 3D karena gua dasarnya dulu juga tahu tentang 3D animation jadi itu berat jadi dia akan memberikan device-nya nih anggapannya kayak sewa pakai koin yang namanya render jadi perusahaannya seperti itu cara kerjanya jadi dia akan offer sesuatu over value atau use case-nya itu yang jadi fungsi dari altcoin, tergantung projectnya masing-masing. Nah, selanjutnya ada stablecoin. Nah, stablecoin ini lebih kepada nilai yang stabil untuk transaksi dan menghindari volatilitas jangka pendek di pasar kripto, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dari segi contoh, em, contoh contoh dari Bitcoin ya cuman Bitcoin, tapi kalau altcoin itu ada banyak sekali karena semua koin selain Bitcoin itu adalah altcoin. Contohnya ada Ethereum, Solana, Cardano. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada ZBCN yang gue call tadi, PEA, SUI, Hyperliquid, dan lain-lain. Kemudian dari segi stablecoin, itu em, contohnya USDT, USDC, DAI, XAUT, dan lain-lain. Em, Kalau dari segi volatilitas, Bitcoin ini tergolong tinggi ya teman-teman. Kalau kalian beneran terjun di dunia investment, ya kalian bakalan tahu bahwa aset daripada Bitcoin ini punya volatilitas yang lebih tinggi daripada aset-aset lainnya. Makanya dikategorikan sebagai volatilitas tinggi. Sementara kalau misalkan altcoin, itu lebih tinggi daripada Bitcoin. Makanya kalian bisa lihat seperti ada altcoin yang naik ratusan persen, ada yang turun ratusan persen sorry, yang turun bahkan 90% lebih. Nah, itu wajar di altcoin karena market cap-nya kecil gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bilang cryptocurrency yang basisnya atau nilai utamanya itu dari em, supply and demand, itu akan pengaruh dengan yang namanya market cap. Semakin besar market cap-nya, volatilitasnya akan semakin rendah. Contohnya kalau kita bandingkan altcoin dengan Bitcoin, Bitcoin akan terkesan lebih rendah volatilitasnya. Tapi kalau kita bandingkan Bitcoin dengan aset-aset yang lain seperti S&P 500, seperti indeks-indeks world ETF yang Vanguard punya, atau mungkin IHSG dan lain-lain saham-saham di Indonesia, itu Bitcoin masih tergolong sangat-sangat tinggi karena ter di terhubung dengan faktor market cap tadi. Em,
Kemudian kita lihat dari stable coin. Kenapa stable coin ini volatilitasnya rendah? Simple, karena dia tidak dipatok oleh supply and demand, tapi dia lebih kepada um, pack-nya itu lebih kepada USD atau aset-aset low volatility lainnya. Jadi dia volatilitasnya rendah karena dia tidak pakai prinsip supply and demand, tapi dia di-pack dengan um, mata uang tertentu. Ya, mata uang tertentu juga ada supply demand-nya, tapi bukan supply and demand seperti aset-aset um, Bitcoin dan altcoin. Jadi it's different thing. Ya. Kita kita kan tadi bahas tentang supply and demand. Apa yang mendasari nilai daripada Bitcoin? Kenapa Bitcoin naiknya gila-gilaan seperti itu? Jadi yang pertama permintaan pasar. Jadi kita melihat bahwa Bitcoin itu um, something yang unik dan baru gitu. Teknologinya sangat-sangat dibutuhkan. Jadi permintaan pasar itu mempengaruhi daripada nilai Bitcoin. Di mana kita tahu supply-nya itu tetap, sementara orang itu sangat membutuhkan Bitcoin. Jadi orang akan beli Bitcoin dan harganya akan semakin tinggi. Selain itu, kalau misalkan kalian paham secara sistematis mining tadi, Bitcoin itu punya added value, yaitu semua cost operasional yang dilakukan oleh para miner. Ya, kita sebutnya kalau di dunia bisnis itu cost of production lah ya. Jadi itu semua biaya-biaya yang dikeluarkan itu akan menjadi kita bilangnya added value untuk Bitcoin, nilai tambahan untuk Bitcoin. Jadi seperti itu. Kalau dari altcoin itu dia lebih kepada inovasi dan teknologi. Jadi semakin bagus teknologinya, orang akan semakin tertarik untuk menggunakan apa yang ditawarkan dengan altcoin tersebut. Semakin banyak orang menggunakan apa yang altcoin tawarkan, maka permintaan atau demand-nya itu akan semakin tinggi. Nah, kalau misalkan demand semakin tinggi, terjadilah yang namanya hype dan harganya melakukan kenaikan yang sangat signifikan. Jadi itu balik lagi sebenarnya basic ekonomi. Jadi kalian harus paham ekonomi sebelum kalian terjun di dunia kripto. Oke, lanjut ke stable coin. Nilai dasarnya itu lebih dipatok ke aset-aset stabil, misalkan USD. Ini udah gua ulang-ulang berkali-kali ya. Next. Hmm, mungkin ada yang dari sini langsung pengen beli kripto. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja gitu dengerin omongan gua, pengen beli kripto. Ya, mungkin ada yang nanya, bagaimana cara beli kripto? Next, kita tutorin nih. Yang pertama, kalian bisa beli kripto dengan exchange-exchange terpercaya ya teman-teman. Kalian bisa pakai Indodax, Flock, Thrift, toko kripto, dan lain-lain. Ya, tapi ini tidak ada endorse ya teman-teman. Jadi ini cuman untuk edukasi, jadi nggak ada endorse. Kita nggak ada dibayar sama sekali. Ya, dan kalau untuk Binance itu mungkin cuma ada di App Store karena tahu gua terakhir itu Binance tidak diizinkan di Indo ya. Tapi ya, kita tidak boleh menjadi warga negara yang tidak baik, teman-teman. Jadi kita pakai aplikasi yang legal-legal saja. Kalau misalnya kalian pengen futures, setahu gua di Thrift itu bisa trading futures. Jadi kita pakai aplikasi yang legal-legal aja. Next. Nah, kita udah sampai nih di bagian sedikit agak akhir. Bagaimana Bitcoin saat ini? Harganya gimana? Apakah bakalan makin mahal atau gimana? Kita bahas ya. Secara makro outlook ini seperti apa nih, teman-teman? Next, Squall. Kita bahas secara makro nih, teman-teman. Nah, kita lihat ya, terakhir itu ada berita penting ya tentang konflik perang dari Iran dan Israel yang kemudian Amerika Serikat itu ikut campur tangan gitu di dalamnya. Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Coba next. Itu sayangnya udah damai ya, teman-teman. Bukan sayangnya. Maksudnya udah damai. Tapi maksudnya ini sudah kita ungkapkan di Instagram pribadi gua. Itu kalian bisa lihat di situ tanggalnya, gua share plannya di 21 Juni bahwa Amerika Serikat itu akan em, bantu Israel buat nyerang Iran. Habis itu gua bilang
Keduanya akan gencatan senjata. Dan kalian bisa lihat di situ 22 Juni besoknya Amerika ikut serang Iran, dan 24 Juninya itu gencatan senjata mereka berdua. Secara Bitcoin itu sempat drop sedikit aja, habis itu naik lagi. Sudah kita ungkapkan juga di Instagram. Jadi ini di-share secara gratis ya. Gua gabut aja sih sebenarnya sharing macro outlook kayak gini. Nah, hmm, ini bukan apa ya kalau orang bilangnya, ini bukanlah something kayak meramal masa depan tiba-tiba tahu gitu. Tapi kita melihat data-data dari Bloomberg Terminal dan lain-lain. Jadi basically ini full makro makro outlook. Jadi kita melihat semuanya dari kemungkinan makro yang terjadi saat ini. Next. Sebenarnya ini mau di-share buat webinar kali ini sih, tapi sayangnya karena udah kejadian jadi ya udahlah gitu. Gua suruh tim yang bikin PPT ini buat rubah karena udah kejadian semua plannya. Oke, tapi kita lihat hal yang unik di sini. Setiap Bitcoin itu kena yang namanya geopolitical event, itu biasanya dia akan menguat dan justru mengalami kenaikan. Kita bisa lihat di situ US Iron Escalation tahun 2020 itu justru mengalami kenaikan untuk Bitcoin. Jadi setiap adanya event geopolitik itu Bitcoin justru mengalami kenaikan. Jadi kayak ada tensi-tensi geopolitik dan lain-lain, Bitcoin justru menguat. Kecuali yang kalau misalkan kalian lihat ada yang merah, itu merah itu karena ini guys, karena bear market. Bear market itu terjadi yang namanya teori siklus. Itu nanti kita jelasin di nextnya setelah ini. Oke, next squall. Kita bacakan data-data satu-satu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini ya tentang Japanese bond yield. Nah, yield dari obligasinya Jepang itu mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya apa? Artinya harga bondsnya itu relatif turun, yaitu negative correlation kalau kalian belajar di ekonomi dasar gitu. Nah, itu negative correlation, artinya korelasinya itu negatif. Kalau misalkan bonds yield-nya itu naik, harganya harga dari bondsnya itu cenderung turun. Kalau kalian lihat di next slide, next scroll. Nah, di slide ini kalian udah bisa lihat bonds dari Amerika Serikat itu mengalami penurunan yang signifikan. Next. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan bonds itu harganya turun, artinya biaya pelayanan utang dari pemerintah atau eh, interest expense itu akan meningkat. Jadi mereka harus bayar bunganya lebih tinggi. Bagaimana cara mereka untuk mengakali itu? Caranya mereka cetak uang lagi gitu. Jadi mereka cetak uang lagi buat talangin bondsnya. Jadi ubah dari kuantitatif tightening itu jadi kuantitatif easing. Nah itu ekonomi lagi ya, balik lagi makroekonomi. Buat yang nggak paham apa itu kuantitatif tightening itu mereka berhemat lah istilahnya. Nah kuantitatif easing itu mereka mulai belanja. Artinya apa? Mereka butuh uang untuk belanja. Artinya mereka harus cetak uang. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, US Treasury itu governments-nya itu punya udah sisa sedikit, guys. Jadi nggak bisa bertahan lama. Jadi mau nggak mau mereka akan cetak uang lagi. Nah, itulah data yang kita kumpulkan dari tim analis kita. Next. Nah, kalau misalkan kita tahu mereka cetak uang, kenapa kita bisa bilang Bitcoin akan naik? Jadi kalau misalkan kalian perhatikan di sini, chart daripada Bitcoin atau kurva atau apa ya kita bilangnya ya, grafik daripada Bitcoin itu mirip dengan chart M2 money supply, uang yang dicetak dan beredar. Nah, simpelnya gini, kalau kalian bingung kenapa sih bisa mirip, kenapa sih mirip gitu chartnya, kenapa kalau misalkan M2 money supply naik, itu Bitcoin ikutan naik. Karena gini, logika sederhananya adalah ketika bank sentral itu cetak uang, otomatis uang yang beredar itu kan semakin banyak. Nah, tapi kalau misalkan uang beredar semakin banyak, yang terjadi apa? Harga dari uang kertasnya itu menjadi lebih turun gitu. Jadi lebih rendah harganya. Nah, kalau misalkan harga dari uang kertas itu rendah, yang orang lakukan itu apa? Yang orang lakukan adalah mereka beli aset store of value. Salah satunya Bitcoin dan emas. Makanya kalau kalian perhatikan, emas itu akhir-akhir ini naik, sama Bitcoin juga akhir-akhir ini naik. Karena M2 money supply
dan beberapa event seperti tensi geopolitik yang tadi. Next. Jadi itu kita lihat secara makro. Sekarang kita lihat dari segi smart money atau uangnya orang-orang institusi yang besar, ya. Kita lihat di sini IBIT itu memiliki inflow yang sangat luar biasa besar. Itu sekitar puluhan ribu USD per daily ya, hari ya. Which is ini adalah inflow yang sangat-sangat signifikan dan kalau kita perhatikan di Arkham Intelligence itu BlackRock membeli Bitcoin itu cukup signifikan dan banyak ya. Nah, selain itu kalau kalian perhatikan di chart selanjutnya, next scroll kita lihat ya chart dari Michael Saylor. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, itu ada bulatan orange-orange. Nah, itu adalah area pembelian dari Michael Saylor. Jadi dia pernah beli di situ aja, di titik-titik itu. Nah, kalian bisa lihat ya, di harga yang saat ini, yang orang bilang tinggi-tingginya, justru Michael Saylor itu melakukan akumulasi signifikan. Banyak sekali dia akumulasi, dia beli terus. Jadi dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu, gitu. Makanya dia masih cukup pede dan yakin gitu. Karena analisnya itu jauh lebih banyak dari analis kita-kita ini, orang-orang Indonesia bahkan retail-retail kita. Nah, which is ini mengindikasikan bahwa para institusi dan holding company yang besar itu justru sangat optimis bahwa Bitcoin ini secara jangka panjang itu akan melakukan kenaikan yang lebih signifikan. Next. Nah, selain daripada institusi, kita juga bisa lihat bahwa open interest dari exchange-exchange itu mengalami kenaikan yang signifikan juga sesuai dengan harganya. Jadi semakin naik harganya, orang bukannya malah tidak tertarik, tapi malah makin tertarik untuk beli Bitcoin ini. Next. Yang artinya itu mengindikasikan permintaan dari Bitcoin itu semakin tinggi. Nah, ini chart dari Bitcoin, di mana kalau misalkan kita mau um, kita harus melihat segi order atau order book ya. Ini adalah liquidity heat map. Liquidity heat map itu apa? Buat yang nggak paham, liquidity heat map itu adalah mengindikasikan berapa banyak jumlah pemesanan di area tersebut. Jadi kalian perhatikan di situ 111.000 US dollar itu adalah tempat likuiditas paling banyak. Artinya banyak orang yang order di situ, baik yang sell atau buy atau yang lain-lain. Jadi kalau misalkan kita tahu ya prinsip market making, harga itu akan cenderung menuju ke area di mana banyaknya permintaan atau kita bilang banyaknya order. Sehingga ada kemungkinan untuk Bitcoin itu em, kembali ke 111.000 US dollar. Dan di sini gue bilang di sini ya, di sini aku bilang di sini bahwa Bitcoin itu akan sentuh ATH-nya lagi dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan ke depan. Dan itu bisa kita bilang 99% pasti. Next. Nah, selain daripada indikator yang tadi gua pakai ya, dari indikator on-chain dan likuiditas dan lain-lain, ada juga kita pakai yang namanya algoritma sistem. Nah, algoritma sistem ini adalah perhitungan matematis yang dilakukan oleh indikator tertentu yang disebut algoritma. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini ya, secara historis, ya, secara data masa lalu, kalian bisa lihat setiap adanya algo signal, yaitu untuk melakukan pembelian, kalian bisa lihat titik hijau di situ, buy signal. Biasanya Bitcoin akan mengalami kenaikan 40 sampai 100% lebih gitu. Dan uniknya adalah akhir-akhir ini beberapa minggu yang lalu Bitcoin itu menunjukkan buying signal lagi dari algoritma yang kita pakai. Jadi dari algo yang kita pakai ini menunjukkan signal buy lagi. Which is ini akan menjadi faktor pendorong lainnya untuk kita bisa mengatakan Bitcoin ini ada kemungkinan untuk mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, BTW, algo algo sistem yang gua buat ini itu bisa kalian akses di Excel Lab ya, basically di aplikasinya. Dan ini sudah kita bilangnya udah di backtest berkali-kali, bahkan dari harga Bitcoin masih pertama kali muncul, itu udah di backtest dan hasilnya sangat-sangat signifikan. Jadi kalau misalkan kalian di CA mengikuti ini,
itu kalian bisa mendapat keuntungan yang luar biasa signifikan. Next. Nah, minum dulu guys, capek. Nah, kalian udah lihat tadi, Bitcoin bakalan naik jangka panjang. Oke, banyak institusi yang beli. Nah, sekarang bagus nggak buat all in Bitcoin kira-kira? Perlukah kalian all in Bitcoin? Semua uang tabungan kalian kalian masukin ke Bitcoin, kalian jual misalkan rumah kalian buat beli Bitcoin. Kira-kira bagus nggak? Atau mungkin kalian jual semua peralatan kalian lah, semua device kalian untuk beli Bitcoin. Asal asal jangan jual diri ya teman-teman, bahaya. Nah, sebenarnya itu bukanlah keputusan yang bijak ya untuk kita melakukan all in pada instrumen investasi lainnya, baik Bitcoin ataupun yang lain. Tapi di sini aku akan share sedikit ya cara untuk insight untuk Bitcoin. Next. Jadi Bitcoin ini punya yang namanya siklus, teori siklus. Nah, kalau kalian perhatikan mapping gue yang di sini, itu kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan ada garis secara menurun begini, garis full, itu artinya dia waktu halving ya. Kalau misalkan kalian tahu, halving itu adalah pemotongan reward untuk para penambang. Jadi penambang itu digaji pakai Bitcoin, guys. Tapi gajinya kan Bitcoinnya kan berkurang setiap halving. Nah, itu mekanisme halving. Nah, uniknya adalah kita melihat pola di sini. Pola bahwa Bitcoin itu mengalami kenaikan setelah halving, tetapi kenaikan itu berkurang seiring berjalannya waktu. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, setiap market cap itu semakin besar, kenaikan atau penurunannya juga semakin kecil. Kenapa begitu? Karena gini, simpelnya gini. Untuk kalian bisa bikin 100% dari uang 1 juta, kalian cuma perlu tambahin 1 juta lagi. Dia naik 100%. Tapi kalau misalkan kalian mau tambahin, mau ubah dari 1 miliar, itu naik 100%, kalian harus tambahin 100 miliar, 1 miliar lagi gitu. Jadi semakin besar, semakin kayak 100 miliar, 1 triliun, kalian harus untuk double itu, kalian butuh uang yang sama besarnya gitu. Jadi semakin besarnya market cap untuk dia naik, itu butuh uang yang lebih banyak dan itu semakin sulit gitu, semakin lama prosesnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, Bitcoin ini mengulang suatu pola di mana setiap sistem halving itu dia volatilitasnya berkurang sekitar 75 sampai 76% dari halving ke topnya. Top itu puncak, puncak harga puncaknya. Setiap siklus, siklusnya itu setiap kurang lebih 4 tahun, setiap halving itu terjadi ya. Dimana kalau misalkan kita perhatikan ya dari sini, setiap halving topnya itu berada di 17 bulan setelah halving. Jadi siklus itu berakhir setiap 17 bulan setelah halving. 17 bulan setelah halving untuk siklus kali ini itu akan berakhir di September em, bulan sorry di September tahun ini gitu. Jadi kalau kalian perhatikan di situ mappingnya ada chance ya untuk Bitcoin itu topnya di September. Tapi dengar dulu. Tapi beberapa analis ya di Bloomberg maupun di berbagai kita bilangnya institusi itu ada yang memperkirakan bahwa Bitcoin itu ada kemungkinan untuk siklusnya memanjang. Nah, mungkin kalian pernah dengar atau beberapa dari kalian ada yang belum tahu, gue jelasin. Jadi gini, kalau secara makro kita lihat Bitcoin dari secara makronya Amerika Serikat, ada kemungkinan Powell itu potong suku bunga 6 sampai 7 kali di tahun depan. Di mana kalau misalkan kita perhitungkan ya, em, kalau misalkan Bitcoin selesai di siklus ini, harusnya eh, kena potongan suku bunga dari tahun depan itu harusnya menambah liquidity untuk Bitcoin. Which is itu bisa membuat siklusnya memanjang gitu. Jadi kalau kalian yang nggak paham apa hubungannya suku bunga dan Bitcoin, ya ya kalian bisa pelajari lah. Itu simpel aja. Nah, em, tapi kita nggak mau buat ambil risk yang itu, kita akan ikuti pola secara historis saja gitu. Jadi kalau misalkan kalian all in, menurut gue itu bukanlah hal yang bijak. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sini,
risk to reward ratio-nya itu udah nggak sepadan ya teman-teman. Itu cuma 1:1 atau bahkan kurang dari 1:1. Kecuali misalkan kalian trader yang profesional, kalian paham di mana invalidasi yang bagus dan take profit yang bagus, dan kalian udah tahu nih analisanya kenapa gua harus ambil posisi ini. Nah, itu kalian bisa untuk beli Bitcoin sekarang dengan mengikuti plan kalian, mengikuti rencana kalian. Oke, misalkan aku ambil posisi sekarang, stop loss-nya di mana, take profit-nya misalkan di 150 atau 120, itu silahkan gitu. Karena kalian sudah punya advantage-nya di situ dan kalian sudah paham resikonya. Tapi kalau kalian masih pemula dan nggak paham, gua nggak saranin untuk kalian langsung ambil posisi saat saat sekarang juga gitu. Terus all in pakai uang panas, terus kalian nanti kalau Bitcoin turun ya dampaknya nanti ke kehidupan kalian gitu. Jadi itu bukanlah cara yang bijak. Nah, tapi cara yang bijak lainnya bagaimana? Kan kita bisa lihat di situ kan, belum selesai nih siklusnya. Ada potensi untuk dia naik lebih tinggi lagi di siklus ini. Yang bisa kalian lakukan apa? Yang kalian bisa lakukan adalah melakukan yang namanya dollar cost averaging atau DCA. Next call. Jadi kan kalian misalkan takut nih, Bitcoin tadi kan lu bilang bullish bang, ya secara jangka panjang ya. Kita nggak ada yang tahu kalau misalkan Bitcoin itu turun secara jangka pendek. Jadi kita nggak bisa timing the market dengan cara yang seakurat itu gitu. Itu mustahil. Jadi yang kita bisa lakukan sebagai trader dan investor adalah kita menyusun bagaimana caranya kita itu siap untuk semua kemungkinan. Jadi mau Bitcoin naik kita tetap untung, mau Bitcoin turun kita masih punya uang lagi nih. Nah, gitu. Jadi caranya adalah melakukan DCA. DCA itu kalian misalkan punya uang 100 juta nih buat beli Bitcoin, yang kalian lakukan adalah membagi 100 juta itu menjadi 5 juta, 5 juta, 5 juta, atau 1 juta, 1 juta, 1 juta. Terus kalian bisa DCA atau melakukan pembelian secara berkala untuk Bitcoin. Jadi pada saat harganya nanti turun, kalian nggak panik, kalian bisa sambil belajar Bitcoin itu seperti apa, udah paham, semakin yakin dengan Bitcoin kenapa bisa dikategorikan sebagai aset yang bagus. Nah, barulah kalian pelan-pelan beli lagi. Jadi pada saat turun kalian tidak panik karena uang kalian masih ada gitu. Tapi kalau orang semuanya langsung di all in terus Bitcoin koreksi, nah itu dia panik, tidak bisa makan bahkan. Itu bahaya. Jadi itu bukanlah metode investasi yang bagus, teman-teman. Kalian harus punya uang bahwa memastikan kalau misalkan Bitcoin ini turun, kalian itu tidak masalah. Kalian masih bisa hidup gitu. Next, BTW untuk DCA itu area DCA yang bagus itu ada di em, jelaskan di komunitas private kita. Jadi ini sedikit ya informasi penutup nih untuk Excel Lab. Private Community Excel Lab itu apa aja sih di dalamnya? Next. Nah, di sini ini secara Discord ya. Private community kita di Discord itu kalian bisa lihat ada Outlook profesional yang gua share pribadi juga. Ini udah di compare dengan berbagai tim analis yang kita punya dan akhirnya kita mengeluarkan berbagai riset-riset tertentu yang sudah disepakati bersama. Nah, ada juga macro outlook, spot trade ideas. Jadi kalau misalkan kalian mau trading di altcoin mencari alpha, kalian bisa ikuti spot trade ideas yang kita bagikan. Selain itu ada juga pembahasan tentang ekonomi dan isu-isu yang terjadi di media sosial. Misalkan ada kayak perdebatan nih, investasi kayak begini lebih bagus, aset ini lebih bagus. Nah, nanti kita akan bahas nih, apakah benar seperti itu? Apakah em, sistemnya memang seperti itu? Jadi kita akan bahas dengan tujuan edukasi, teman-teman. Jadi ini full untuk edukasi dan bukan kayak buat kalian berdebat gitu. Misalkan kalian udah dijelasin nih, oh ternyata Bitcoin itu tidak seperti yang orang bilang. Misalkan dibilang kalau misalkan internet mati itu seperti apa Bitcoin. Kita bisa bilang bahwa Bitcoin itu running node-nya itu masih tetap ada dan kalian tuh bisa tetap running node dengan internet seadanya. Misalkan kayak pakai radio, tiang radio. Itu ternyata Bitcoin tetap aktif. Itu fun fact ya. Nah, misalkan kalau kita bahas seperti itu menjadi pembelajaran buat kita semua. Bukan untuk jadi berdebat gitu. Kayak misalkan kalian nemu komentar di TikTok nih, terus kalian debat-debatin itu nggak ada gunanya guys. Jadi ini cukup untuk edukasi aja gitu. Next call, kita mau pamerin sedikit kali ya. Excel Lab Terminal. Don't wait, the time will never be just right. Nah, kalian bisa lihat di sini. Hmm, ini adalah
aplikasi yang kita pakai, Excel Terminal. Dan ini dibagikan kepada semua member kita. Jadi menunggu adalah strategi yang paling mahal. Bergabung sekarang atau kamu cuma jadi penonton. Jadi kalian bisa perhatikan ya di sini di tampilannya itu ada research, daily research. Kalian bisa dapat riset-riset penting seputar Bitcoin dan altcoin setiap hari, dan ada juga berita-berita terbaru yang mana kalau misalkan kalian akses berita-berita tertentu dari misalkan Google atau TV, itu biasanya udah expire guys. Maksudnya udah telat lah, udah berapa hari baru di-share gitu di media-media konvensional. Tapi tenang aja, berita yang kita share ini source-nya kebanyakan dari Bloomberg dan berbagai informasi yang valid. Jadi nggak mungkin kayak kita sebar-sebar hoax gitu. Karena semua yang kita share di sini itu udah diverifikasi dan dicek ulang gitu. Nah, selain itu ada juga beberapa hal di Excel Lab Terminal ini. Kita bisa lihat di next slide. Next slide, scroll. Oke, kalian bisa lihat di sini ada berbagai macam um, riset. Kalian bisa lihat modul-modulnya di bagian riset. Terus ada chart yang gua sebut tadi. Jadi kalian bisa buka chartnya sendiri. Kalian bisa tahu kapan beli, kapan untuk DCA Bitcoin. Jadi chartnya kita bagikan, kalian bisa lihat langsung gitu. Jadi misalkan nih um, langsung kita praktekkan aja kali ya. Gabut gua. Nah, ini kan kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Itu ada beberapa menu di bawah sini. Nah, kalian bisa cek di bagian Trade Ideas. Trade Ideas ini ada beberapa chart. Ada S&P 500, ada um, Gold, dan ada Bitcoin. Bitcoin, kalau misalkan kalian cek bagian bawah, itu ada tulisan chart. Kalian pencet chart, dan kalian tinggal login aja ke akun TradingView teman-teman sendiri. Nah, kalau misalkan kalian sudah login, kalian akan dapat tampilan chart dari Excel Lab. Jadi kalian bisa tahu kapan harus beli untuk Bitcoin, itu DCA-nya kapan, gitu. Nah, em, mungkin itu aja kali ya. Selain itu ada juga short trade ideas. Kalau misal, sorry, trade ideas untuk futures. Kalau misalkan kalian pengen trading pakai leverage, itu kita ajari juga ya. Dan kita juga share signal atau setup untuk ide trading kalian gitu. Next. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada dua tipe orang di dunia ini. Orang yang mau bangun masa depan dan orang yang mau bangun penyesalan. Kira-kira kalian tipe yang mana? Ini siapa sih yang bikin? Aneh. Oke, next. Oh ya, BTW di aplikasi kita tuh juga ada berbagai ini ya, modul ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat di aplikasi kita itu bagian Street View, itu ada berbagai video, video pembelajaran. Ya, kalau misalkan belajar, soalnya bukan cuma kripto, ada machine learning dan lain-lain tentang AI atau artificial intelligence. Kalian bisa bikin AI dan lain-lain. Itu bisa nonton video ini. So, what are you waiting for, guys? Ayo bangun Indonesia jadi generasi yang lebih baik. Jadi, gua harap ya semua yang kita share di sini, baik dari segi sejarah, uang, cryptocurrency, dan teknologi, itu bisa bermanfaat buat kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Aduh, sorry, hujan di sini, guys. Oh, ya, jadi semoga semua yang kita sharing itu bermanfaat buat orang-orang di sekitar kalian dan diri kalian sendiri. Jadi, jangan sampai ilmu yang kita bagikan ini mati begitu aja. Kalian bisa searching lagi, kalian bisa pelajari lagi, dan bisa berkembang lebih baik ke depannya. Next. Oke. Em, ini ada diskon untuk paket Excel Lab ya 1 bulan. Em, Jadi cuma berlaku buat minggu ini sampai minggu depan sih guys. Jadi kalian bisa cek langsung di website Excel Lab. Nanti nanti kita share. Sebenarnya ada di Discord tapi nanti ada juga kita share. Next, scroll. Oh, next. Wah, dia lagi gabut nih. Oh, oh ini. Sorry, sorry. Tadi aku nggak perhatiin. Oh iya. Ini juga ada ya kalau untuk kalian yang pengen belajar lebih lama 6 bulan ya, di situ ada 2.700.000. Which is ini kalian udah dapat semua ya.
dari aplikasi, dari Discord semuanya, termasuk video-video. Jadi ini very very cheap untuk kalian belajar. Ya. Dan ini sama juga, cuman berlaku sampai minggu depan, 6 Juli 2025. Ya, next call. Oke, ini khusus ya, khusus untuk yang 1 tahun. Misalkan kalian pengen belajar serius, itu ada diskon sampai 56%, which is itu sangat-sangat jauh dari harga aslinya. Sebenarnya ini bukan harga yang gua buat-buat, guys. Kalian bisa cek sendiri, rata-rata cryptocurrency punya kelas itu rata-rata seperti ini, yang menawarkan aplikasi dan lain-lain, bahkan lebih mahal dari ini. Bisa sampai 17 sampai 20 juta lebih. Kalau kalian lihat di luar negeri pun sama. Sebenarnya begitu semua. Dan ini salah satu yang paling murah dengan fitur yang paling apa ya kita bilang? Paling lengkap lah. Next. Nah, kalian bisa scan ya. Untuk join private community, kalian bisa scan ini, kalian bisa langsung masuk ke website resmi kita. Nah, kalian bisa baca-baca lah di situ. Kalian mau join atau enggak, kalian silakan baca-baca di situ. Itu terserah dari kaliannya. Ya. Nah, itu kalian bisa baca-baca, kalian bisa isi formnya kalau misalkan pengen join, silahkan. Ya. Oke, em, gimana Squall? Apakah perlu tungguin dulu kah mereka ini? Atau gimana? Oke, mungkin ini aja presentasi kita dari webinar kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung ke Squall, Ya, Squall Wilbert, atau kalian panggilnya trainee ya, kalau biasa di Discord. oke. Nah, langsung DM aja ke dia. Sorry, eh, chat lewat Zoom aja, private. Nanti gua bakal jawab tanyanya. Iya, oke. Terima kasih banyak, Kevin, selaku founder dari XLF telah memberikan Yoi, materi yang sangat baik ya. Keren sih. yoi. Ya, panjang sekali dan kayaknya ini udah mulai mual ya. Kita punya kita punya penontonnya banyak yang keluar nih, tapi tidak Udah apa-apa. capek ya mereka. Capek mereka mendengar ya. Tapi kita sangat appreciate orang-orang yang pengen belajar dan tetap stay di sini. Yap, yap. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Nah, boleh Yap. langsung teman-teman ketik aja di Zoom. Ini maaf, lagi hujan ternyata di sini ya. Ya, betul. Tapi aman aja ya harusnya ya. Oke, teman-teman boleh langsung ketik aja pertanyaan di kolom chat Zoom. Ini saya akan bantu bacakan dan pembicara akan langsung bantu jawab satu persatu ya. Boleh Ya, kali ya. tanya aja guys. Mau Tanya tanya aja, apa aja mau tanya bebas. apa aja. Mungkin karena ini yang join sedikit ya, mungkin kita tidak batasi lah mungkin ya untuk Oh iya. pertanyaan-pertanyaannya. Ini eksklusif buat Ya, kalian doang ini. Eksklusif. ya. Oke oke, aku pengen nanya Bang, Bang. Aku pengen nanya sih asli. Oke. Apa-apa? Ini ada sempat quote yang diberikan tadi tentang pandangan orang ya terkait Hmm? cryptocurrency. Itu kalau Ya, misal internet ataupun listrik itu di seluruh dunia mungkin mati. Itu apa ya. yang akan terjadi pada kripto? Itu. Nah, ini beda-beda ya jawabannya ya. Tergantung kriptonya itu apa. Kalau misalkan beberapa teknologi mungkin ada yang bisa em, bagaimana caranya mereka mempertahankan jaringannya tetap ada. Biar bagaimanapun masalah internet dan listrik misalkan. Tapi kalau misalkan untuk dari Bitcoinnya sendiri, itu kan pertama kita harus tahu bahwa Bitcoin itu dijalankan oleh para miner. Miner itu butuh internet. Ya. Tapi kalau misalkan internet mati atau listrik mati, apakah Bitcoin kita akan hilang semua? Jawabannya adalah tidak sama sekali, teman-teman. Semua tetap tercatat di blok tersebut, di blockchainnya. Jadi nggak bisa hilang. Yang terjadi adalah kalian mungkin tidak bisa untuk melakukan transaksi sementara waktu karena tidak ada yang bisa memvalidasi transaksi. Tapi apabila nanti listrik nyala kembali dan internet ada kembali, itu semua bisa berjalan kembali normal. Jadi seperti itu singkatnya. Oke, terima kasih Wak, telah menjawab ya. Yuk.
Ini kayaknya agak malu-malu kucing sebenarnya teman-teman kita. Ini bebas ya nanyanya apa ya seputar cryptocurrency. Oke, dari Ya, Enzo ini momen atau area yang pas buat entry Bitcoin kapan, Bang? Based on misal chart tembus. yang tadi dijelasin, misal tembus area ATH gitu atau tembus 108.000. Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya sebenarnya. Ya, Kita eh, gini gini, kan kita sebenarnya sudah kalau misalkan di private community kan udah kita share buat dari bawah kan. Kita udah bilang bottomnya tuh di sekitar 9998 kan. Itu kita udah up sampai sekarang, itu udah take profit satu kan harusnya kemarin di share. Nah, kalau misalkan kalian mau entry sekarang itu bukan area yang cocok ya, kalau aku bilang ya. Jadi yang cocok yang tadi aku sebutin di area retracement-nya. Sama seperti yang aku bilang sebelumnya, em, flag pattern itu akan di break kalau misalkan dia ada impulsive move terakhir. Jadi ada koreksi ke area tengah atau equilibrium dari flag pattern tersebut. Nah, itu memang nggak pasti, tapi kita akan ambil probabilitas yang tertinggi kan, karena kita sebagai trader itu mainin di probabilitas. Nah, kalau misalkan kalian ketinggalan, ya udah gitu, jangan dipaksakan. Kalau misalkan sebagai trader gitu, nggak usah dipaksain gitu buat ah break nih, gas aja long. Sebaiknya tidak usah. Kalian tunggu next wave-nya lagi, apa ya gelombang selanjutnya lagi. Jadi kalau misalkan nggak kebagian gelombang sekarang ya udah nanti dulu tunggu lagi kalau ada opportunity lain gitu. Makanya gue strict to the plan. Kalau misalkan kayak yang gue bilang kemarin, plan kita adalah sweep liquidity di bawah, itu beneran gue ikutin plannya. Jadi biarpun orang panik-panik gimana-gimana, tetap gue share kan tadi kemarin itu secara publik juga bahwa kita sweep likuiditas di bawah kemudian lanjut naik dan itu terjadi kan. Sekarang plan kita adalah kita tunggu retracement di area 0,5 Fibonacci which is itu juga area likuiditas kalau kalian perhatikan di time frame yang lebih kecil. Eh, Jadi itu sesuai maaf, maaf sama yang kupotong, kita maaf udah plan. kupotong. Sorry, sorry, sorry kupotong. Mungkin boleh di share screen kali ya, supaya Oh, boleh. penggambarannya lebih enak. Boleh, Ini gua boleh. stop share aja. Bentar ya. Sebentar, sebentar. Boleh langsung aja share screen aja. Sabar. Hmm, Tim tolong allow. bentar, sorry, sorry. Alamak. Gimana ya caranya ini? Bentar, sabar guys. Oke. Share. Nah, Iya. nih, simple aja sih ya. Kan ini tadi udah naik ya, sesuai sama yang kita bilang ya. Pas banget nih kebetulan. Ya, tapi dia belum sweep area likuiditas yang bawah, tapi turun duluan, tapi nggak masalah. Kita akan tunggu lagi. Mungkin ada chance untuk impulsive move terakhir. Nah, ini kalian kalau misalkan mau short, kalian bisa short, tapi itu bukanlah stylenya gua sih sebenarnya. Tapi gue cuman berbagi insight. Kalau misalnya kalian pengen short, setelah short squeeze di sini, itu ada chance untuk mengalami penurunan. Dan kita targeting area ini sebagai retracement untuk entry long ke atas gitu. Jadi kalau misalkan dia naik duluan dan kalian bukan player short, misalkan kalian udah short, nggak apa, ya udah tunggu aja, tunggu untuk nextnya kalau ada dia ada retrace lagi gitu. Itu adalah cara play yang aman dan mengikuti plan kita gitu. Kan plan gua nih dia naik, habis itu dia turun, habis itu dia lagi lanjut naik kan. Jadi ini retracement atau koreksi jangka pendek, terus dia lanjut naik. Which is ini udah sesuai gitu sama plan kita. Jadi ngapain kita ubah plan di tengah jalan kalau misalkan kita udah bikin plan yang benar dari awal gitu. Kecuali kita bisa jadi fleksibel kalau misalkan ada data baru yang benar-benar valid. Misalkan kayak tiba-tiba ada perang nih atau tiba-tiba ada makro seperti apa yang berubah. Nah, itu kalian bisa ubah change kalian punya plan dari awal gitu. Tapi kalau tidak ada data baru yang lebih kuat, sebaiknya jangan. Kalau cuma gara-gara tarik-tarik garis, sebaiknya jangan. Gitu. Begitulah. Oke, terima kasih sudah menjawab. Untuk saudara Enzo, oke, dia udah bilang sip, makasih itu.
Oke. Oke, Ada yang mungkin mau tanya lagi? ada yang mau nanya lagi? Mungkin kita ambil Ya. dua pertanyaan lagi mungkin. Oke, oke, oke. Dua pertanyaan lagi. Karena co-founder tadi ngechat aku bilang udah anu deh, ada urusan deh habis ini. Oh iya, wes. Mau Gak lanjut apa. berperang Orang kayaknya. sibuk. Perang Kita sibuk. sibuk, coy. Ini kita seadanya aja. Langsung cepat-cepat aja open Iya, cam. ini nih kemarin ini seminggu lalu sebenarnya ini gua kasih tahu aja di sini ya, founder-founder kita tuh lagi founder sama co-founder kita tuh lagi gabut. Mereka tiba-tiba pengen bikin seminar. Ya akhirnya dibikin lah seperti ini. Kami pikir Ya, tapi ini bakal membantu tidak teman-teman, sesuai tapi ekspektasi ya. tidak sesuai ekspektasi. Jadi Gak sebanyak itu. nggak sebanyak orang Jadi yang pengen join gitu. jadi ya kita tahu di sini bahwa orang itu tidak tertarik ya buat belajar. Mereka pengennya Bagus. signal instan kali ya. Bagus. Ya, berarti pesaing kalian Unik. sedikit. Itu aku seneng sih sama orang-orang yang. Apresiasi, apresiasi, Oh ini apresiasi. ada pertanyaan dari Muhammad Alif Ramadhani tentang kripto. Oke. Ini masih masih anu di. Wah, unik Lah, ini ya. unik. Woi, gue Buset, panjang ya. panjang. Woi, Is, gue seneng nih sama orang langsung kayak bangun gini. Bagus co-founder bagus. kita. Bangun. Boleh, boleh. Apa ini? Ya, gue bacain ya. Apakah teknologi kripto ini nantinya di masa depan bisa dipakai sebagai teknologi revolusioner sebagai database yang terdesentralisasi? Misalnya nih di masa depan bakalan ada Facebook pakai teknologi kriptografi yang database akunnya pakai blockchain. Itu pertanyaan pertama. Mungkin boleh jawab dulu pertanyaan yang ini. Ya, Oke, ini itu mungkin sih. men- Sangat-sangat mungkin ya. menarik. Betul. Oke, dari Kevin Harley Setuju. dulu, founder kita dulu. Setuju sih. Gua setuju sama co-founder kita. Ini bisa dipakai untuk teknologi revolusioner masa depan. Jadi, basically kriptografi itu bukan something yang cuman buat ini sih. Bukan cuman buat mata uangnya aja, tapi teknologinya itu bisa diimplementasikan kemana-mana aja. Karena gini, em, contoh ya, temen gua itu ada yang bikin website dan dia pakai kunci keamanan dari kriptografi, which is itu bisa dia pakai gitu. Jadi kriptografi ini bisa dipakai ke berbagai hal sih, karena sifatnya terdesentralisasi dan sistem keamanannya yang bagus gitu. Ya, ya. Dan juga kalau blockchain ini sebenarnya sistemnya itu memang data ya. Jadi dia itu memang apa ngikat apa menyimpan data dalam satu blok intinya. Jadi every kind of data itu bisa sekali untuk dibikin jadi menggunakan Lebih hmm, aman. currency ini. Ya, kita Ya, mungkin expect beberapa next decade mungkin sudah database sudah mungkin pakai sistem kriptografi yang tersentralisasi tetap, tapi tetap menggunakan kriptografi sebagai security-nya. Itu sih menurut saya. ya Oke, bisa. lanjut pertanyaan apa? Oke, pertanyaan kedua nih. Ini unik sih, hebat. Ini mungkin termasuk pertanyaan yang membahas golongan skeptis orang-orang terhadap kripto, yaitu underlying Bitcoin atau kripto itu apa? Apa wujud atau bentuk dari Bitcoin kalau uang ada, kalau kalau uang ya, uang ada, uang kertas Bitcoin wujudnya apa? Gue bukan golongan skeptisme, tapi penting untuk nanti untuk bisa counter Unik. orang-orang skeptis. Aku Wah suka itu, nih. aku suka Ini sih. Ini pertanyaan pertanyaan anu, Ini pertanyaannya sering nih, ya betul sering, betul. sering, sering. Jadi Bagus, gini, bagus. um, uang kertas itu kan memang ada fisiknya kan, tapi basically dia tidak punya underlying kan. Tapi kita sebutlah Bitcoin. Apa sih yang bikin harganya tuh naik gitu? Apa yang bikin underlyingnya? Fundamentalnya itu seperti apa? Jadi gini, Bitcoin itu punya sesuatu hal yang unik di mana dia itu untuk diciptakan ada biayanya. Makanya kita sebut mining itu perlu sistem konsensus dari proof of work di mana komputer itu bekerja keras kan. Nah, energi yang dibutuhkan untuk running node Bitcoin ini itu menjadi underlyingnya gitu. Nah, fundamental flow-nya adalah cost of production yang dipakai buat bikin Bitcoin ini itu menjadi um, dasarnya gitu. Makanya kayak kemarin kalau kalian perhatikan ya, Bitcoin di harga 100.000 itu harus Jam ya. ketahan. Kenapa? Karena cost of production-nya tuh di situ gitu. Ya, benar-benar. Dan juga tadi kemarin kalau kita lihat dari 98 tuh langsung jam ke atas 100 lagi. Itu karena memang 98 itu di bawah harga production. Ya.
nggak mungkin Dan dong juga kamu tadi beli produk. apa underlying Bitcoin tuh sendiri menurut saya bisa ngelihatnya itu kayak Bitcoin is substitute of gold. Jadi itu diciptakan kalau kalian benar-benar paham teknologinya ini benar-benar kopi emas, cuy. Jadi ini Yap, dan diciptakan sebagai hedge-nya eh yang seperti saya punya inflasi. materi tadi itu tempat tempat pelarian dari fiat. Jadi sebenarnya underlying-nya bisa dibilang fiat itu Betul, sendiri. Karena semakin banyak fiat, maka betul. harga Bitcoin ini juga bisa naik. Jadi Ya. bisa dikonsider begitu juga sih. Nah, jadi kalau misalkan ditanya nih, em, apa underlying-nya Bitcoin? Ya itu tadi, dari segi teknologi dan dari segi cost of production-nya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mining itu sendiri. Nah, kalau misalkan orang tanya lagi kan bentuknya itu apa? Bentuknya kalian bisa lihat dari penambangan itu sendiri gitu. Yang mana butuh waktu, butuh something yang sangat Wujudnya bisa besar. dibilang energi sih. Energi listrik Ya, yang keluar betul. dari segala macam. Betul. Dan juga kalian bisa lihat dari apa miningnya itu, perusahaan mining Ya, itu besar banget. Dan juga kalian bisa ya, hitung penggunaan listrik yang mereka berapa, rata-ratain aja. Itu being apa wujudnya sih menurut saya. Itu bisa menjadi ya. wujud. Jadi energinya itu adalah wujud asli dari Bitcoin gitu. Oke, oke Oke, tiga lagi, ketiga tiga, coba. ketiga ya. Oh, Kenapa kripto? Sama kan? Ya, Kayak gini-gini guys. Aku tambahin ya. Sama kan kayak orang bilang token listrik itu wujudnya apa? Listrik kan? Ya udah sama, Bitcoin juga wujudnya energi. Sih, ya, energi ya, is ya, simple. energi itu Ya, basically wujud sih sebenarnya. Karena energi itu ada nyata walaupun kita nggak bisa lihat. betul. Oke, next. oke. Kenapa? Kenapa kripto Bitcoin ini dianggap judi deh? Wah, ini sering nih. Ini wow. Ini Ya, banyak sih sering dilontarin orang. gini-gini Apakah guys. memang karena Indra Kents dan Doni Salmanan Em, promosi platform binary option sehingga efeknya banyak ke orang yang sebenarnya skeptis? gini guys, sebenarnya dulu itu saham juga sama. Jadi waktu awal-awal saham itu terbit, orang itu pakai manfaatin saham ini untuk bikin yang namanya binary option seperti yang dipromosikan itu. Nah, itu sebenarnya bukan cuman binary option. Jadi mereka bikin nih kayak perusahaan abal-abal, terus bilang mau nggak invest di sini. Itu sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau misalkan kenapa Indonesia masih bilang ini judi? Simpelnya ya karena banyak orang yang kejebak di investasi bodong seperti itu. Gitu. Contoh nih, contoh kos-kosan atau misalkan sawit nih, sawit. Sawit nih. Sawit ya. Kan banyak tuh yang kayak bilang, kamu mau nggak invest di sini? Saya kasih kamu uang dari hasil ini, misalkan kos-kosan atau sawitnya. Which is banyak skema Ponzi seperti itu. Walaupun gua nggak bilang semuanya ya, bukan semuanya, tapi banyak yang terjadi seperti itu. Tapi dia mengatasnamakan cryptocurrency. Makanya cryptocurrency itu dianggap judi gitu. Karena dulu orang bikin skema Ponzi yang pakai nama cryptocurrency. Sama kan? Sekarang kan sawit juga yang akhir-akhir ini kan lagi rame kan mulai diperdebatkan kan. Sama karena orang itu pakai pakai cara itu gitu. Paham ya? Oke. Nah, kalau saya ada tambahan sih. Ya, Mungkin boleh. Oke, kalau silakan. menurut saya sendiri itu karena kurang pemahaman juga ya. Jadi kalau memang Hmm, kalian tidak mengetahui segala sesuatu, orang itu pasti akan mencoba untuk menolak karena mereka tidak paham. Jadinya mereka betul. mencoba untuk eh apa? Menolak hal tersebut. Betul. Kalau Arogan itu sih aku memang bilang ya. Indra Kents dan Doni apa nih? Salaman ya namanya. Salman. Saya nggak terlalu Salmanan. Iya, ikutin yang gituan sih jujur. Karena sama. saya nggak terlalu aktif di media sosial juga. Kita bukan kita bukan penggiat medsos-medsos ini, Cok. Unik ya. Tapi kalau Indra Kents Kita saya bukan tahu sih. Kalau Indra Kents ya, itu emang emang itu binary option yang saya sendiri nggak tahu ya itu apa. Saya itu lagi jalan keluar pas itu di atas ferry itu saya tahu itu iklannya. Saya lagi naik ferry ke mana kalau nggak salah lupa saya. Dan itu itulah. aneh banget sih menurut saya. Iya, Tapi kalau ditanya pokoknya kenapa gini. banyak orang yang skeptis ya itu karena memang kurang mengerti, kurang paham. Jadi Betul. lebih skeptis lah. Kalau kita sudah tahu teknologinya, lebih paham teknologi, kita belajar dan segala macam ya kita pasti akan punya gambaran
kita tidak akan anggap ini scam. Walaupun belum tentu dengan kalian tahu teknologi ya, belum tentu kalian langsung mau terjun di sini juga. Sama hal. Betul. Jadi itu sih kalau dari Kurangnya pemahaman. Ya, betul. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Mungkin pertanyaan terakhir. Kamu mau tanya ke sekolah. Jujur aku, Mumpung wow, mumpung aku ada nih, member. mumpung ada kami di sini. Tanya apa ya? Mumpung ada kami di sini Oh, daripada izin, nanti itu kau loh. izin Pak Bos. hmm, Em, apa ya enaknya ya? Gini, Bos. Mungkin misal aku misal punya 10 juta nih, Bos. hmm, Cocoknya kalau sekarang ini ya, enak cara mengalokasikannya itu gimana kalau di kripto? Kalau 10 gue juta. punya 10 juta. 10 juta nggak usah main. Oke, ya. Lu belajar apa? Maksudnya kamu cari uang lagi. Maksudnya kan namanya investment lu harus compound. Oh Namanya gitu. investment kan harus compounding. Jadi harus betul. ada penghasilan tetap yang kamu taruh terus terus terus. Boleh nanya lagi nggak nih? Oh, coba sekolah Oh, iya. bacain. Oh, oke. Ini coba gue lihat dulu ya. Karena kripto menawarkan transparansi di blockchain-nya, apakah berarti datanya tidak privasi lagi? Kau mau jawab atau aku yang jawab, Jo? Silakan Kevin duluan. Boleh, Kevin. boleh. Oke, jadi uniknya dari Bitcoin adalah semua transaksi itu transparan, tapi dia menjaga anonimitas. Jadi Tuh. kita nggak tahu namanya siapa dan lain-lain itu di blockchain tersebut. Tapi kita tahu yang transaksi itu dari mana ke mana, pakai alamat wallet atau wallet address. Nah, mungkin ya, kalau misalkan kayak pencatatan, itu mungkin akan bisa digunakan blockchain, tapi mungkin beberapa hal privacy itu tetap terjaga dengan tidak masuk ke area itu tersebut gitu. Jadi misalkan em, kamu ke rumah sakit, nanti rumah sakitnya tuh pakai blockchain untuk catat semua riwayatmu. Basically dia cuma catat di kamu pernah sakit apa aja, pernah ke rumah sakit ini berapa kali, pencatatan itu semua ada di blockchain, tapi dia tidak akan berada di luar ranah itu gitu. Jadi basically tetap ada privacy di dalamnya Oke. Ya, gitu. sudah cukup jelas ya menurut saya dijelasin sih. Ya gitulah, kalian dalam membuat suatu alamat sendiri itu kan menggunakan public dan private key juga. Ya, Jadi jadi tetap nggak ada ada pakai privacy. kalian punya information sendiri, kalian bisa bikin sendiri anonim, Ya, apa pakai coding kalian coba-coba sendiri juga bisa gitu. Kalian running node sendiri di laptop kalian betul juga betul. bisa. Bisa bisa. Ya. Pertanyaan kedua coba Kol. Kalau uang masih pas-pasan, eh apa ya? Kalau uang masih pas, Coba saya yang baca deh. iya Saya boleh. ngerti nih. Kalau uang masih pas-pasan dan self custody yang bagusnya bagusnya di mana? Beli cold wallet yang murah atau dari cari cold wallet yang online? Karena pepatah legend mengatakan not your keys is Poin. not your coins. Boleh saran gak nih? Soalnya beli BTC modal duit tabungan THR Oh, dari waktu SD. Kalau gampang. kamu Ini, kamu ah duluan nggak? Silakan. ya aku duluan lah. Kalau kamu mau nabung, saya nggak ada salahnya ya. Tapi ini volatile, jadi kamu harus yakinin banget, bener-bener yakin banget kalau ini pasti akan naik. Ya, ini pasti naik karena ini tabungan kamu. Iya. Kedua, kalau masalah kok wallet itu sebenarnya kalau bisa kamu beli di apa official website-nya, Website resmi. jangan di Ya. apa jangan di marketplace karena takutnya udah di otak-atik gimana gitu. Ya. Dan saya kalau kalian emang pengen self custody ya pilihan kalian sendiri. Kalau saya sendiri sih Ya. masih ada yang di exchange juga. Jadi gini, oke, aku tambahin sedikit ya. Kalau misalkan uangmu masih sedikit, ya let's say lah kayak belum di atas 100 juta, I think exchange not bad decision gitu. Exchange itu masih apa ya aku bilang ya, masih punya tanggung jawab. Apalagi di Indonesia, exchange itu diwajibkan punya dana sekian untuk bisa membalikan dana nasabah. Jadi basically kalau misalkan dia kena hack,
dia harusnya bisa talangin untuk sementara waktu. Nah, jadi ini mirip kayak bank kan kalau exchange. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah kena hack dan lain-lain, em, dari segi exchange-nya dia akan ganti rugi ke kamu, sama kayak bank. Tapi Contoh kalau kayak OKX kemarin misalkan, ya. Apa sih? Apa Bitget kok OKX lagi. ya, Kayak Bybit, Bitget Bybit juga banget. ada. Bybit ya. Ya, Gimana sih itu nah, namanya mirip-mirip? Bybit coy. Kalau nggak Oh iya, salah ya, Bybit. punyanya si Penzo kan. Iya ya, Nah, punya itulah. benar-benar. Nah, Bybit. Tukar-tukar saya. em, jadi kan kalau misalkan uang masih kecil nih, pakai exchange itu nggak masalah. Nah, tapi kalau kamu mau belajar tentang self custody itu boleh-boleh aja. Tapi balik lagi, kamu nyicil nggak aku saranin di self custody karena gini, kamu beli di exchange itu udah kena fee. Kamu transfer lagi kamu kena fee lagi, fee jaringan. Jadi double nih fee-nya gitu. Jadi lebih kurang cocok lah. Jadi mending kamu beli secara jumlah besar baru taruh di self custody. Karena self custody itu em, kita bilangnya kayak berangkas kan. Jadi berangkas itu nggak kau buka tiap hari juga kan. Kayak gitu. Jadi nggak bisa, bukan something yang fleksibel untuk kamu keluar masukin berangkasmu. Kamu harus make sure kalau kamu mau pakai self custody, kamu harus make sure ini kamu mau tahan berapa lama. 10 tahun, 20 tahun, kamu udah tahu nggak aset ini itu seperti apa. Udah tahu baru coba gitu. Tapi kalau mau belajar nggak ada salahnya sih. Kayak coba transfer dikit kan nggak masalah. Cuman dalam tanda kutip itu masih belajar doang gitu. Belajar transaksi nggak masalah. Ikuti aja kata-kata co-founder kita tadi. Pakai website resmi gitu. Ya kalau mau beli co-wallet ya pakai website resmi ya. Sebenarnya nggak ada bagusnya dan jelek ya. Semuanya oke-oke juga sih. Ya tergantung Karena kaliannya sih ya. aku juga nggak endorse ya. Jadi kalian mau terserah pakai yang mana, kalian percaya yang mana. Kalian cobalah baca-baca teknologinya gimana biar kalian lebih yakin lagi. Yang Kalau penting kalian mau tahu institusi itu pakai apa, pakai ini guys. Ini holding ini Bitcoin. Namanya Di, Bitbo, tapi enggak semua orang bisa akses ini. di spill ya. Ini institutional level. ya tapi tetap kalau kamu Institusi. pengen tetap self custody silahkan. Tapi itu tadi ada Ya, double fee betul. ya kalau aku ngomong. Betul. Bagus sih, nice. Nice. Oke, udah 3 pertanyaan ya. Ya. Udah lah ya. Lebih sih ini, cuman ya W udah. Udah mau Muhammad tidur Alif. guys. W Enzo. Mau lanjut kerja. W. Hmm. Oke. Oke, Oh, well, mungkin teman-teman kalau nganggur ini ada form evaluasi, teman-teman mungkin bisa isi. Nanti juga bakal aku share di Instagram aku. Ini Instagram aku ya, teman-teman ya. Ya. Ini linknya akan aku share di Instagram aku. Teman-teman bisa pantau aja atau di Instagram officialnya Excel Lab. Nanti aku akan post link form evaluasinya. Tapi kalau teman-teman pengen akses dari Zoom juga tidak masalah. Itu isinya itu kritik dan saran dan juga saran topik selanjutnya. Teman-teman pengen minta materi apa untuk webinar selanjutnya? Kalau ada ya, Gak kalau ada ada, coy. kalau ada. Malas. Malas. Makanya teman-teman Malas bagi juga. yang pengen daftar di Excel Lab ini juga ada di share sama tim kita, yaitu ini. Ntar aku izin reply lagi, izin repost lagi. Ya. Ini ada diskon besar-besaran. Ini berlaku hanya sampai Minggu 6 Juli 2025. Itu kami Ya. kasih diskon 45%, 50%, 56%. Itu jadi kalian cuma bayar 1 bulan. Mungkin kalau mau testing 499.000 aja. 6 Ya. bulan. Itu Kalau cuman itu cuman sekitar 15-16 ribu per hari sih. iya, 15 ribuan Itu per uang hari. uang makan, uang lu jajan man. Dan aku juga bilang ya, ini kalian dikasih edukasinya itu setiap hari. Signalnya itu 24 jam juga. Dan Betul. mungkin kita spill dikit ya kali ya bro ya. Kalau Apa bro? mungkin kita akan nambahin juga private meeting gratis setiap weekend mungkin bagi Ya, member-member. Jadi di situ kita ya. akan
kalau teman-teman tahu margin call, ya, kayak acaranya mirip-mirip Timothy Ronald itu ya. Ya, kita ada acara ngelihat insight market kecil-kecilan, itu kita meeting sama-sama, itu kalian bisa ngobrol bareng dengan founder dan co-founder XLab secara langsung. Kalian bisa ngomong di situ, tanya-tanya hal mungkin tentang alokasi portofolio, arah market selanjutnya gimana, itu bisa kalian akses di private community XLab. Yoi. Oke, ini mungkin kita akhiri aja lah kali ya. Ya, aku Oke, akan tutup saya dengan quote, di mana hari ini itu bukan tentang mendapat semua jawaban, tapi tentang memulai dengan pertanyaan yang benar. Dan itulah yang membedakan pemulai yang kelak ahli dan mereka yang hanya penumpang hype. Oke, kalau kamu merasa sesi ini ya cukup membuka mata ya, maka langkah selanjutnya yang bisa kalian ambil itu ya mungkin kalau ada lebih-lebihan, itu kalian bisa gabung aja ke Excel Lab untuk info lengkapnya. Tadi sudah saya jelaskan. Mohon izin saya trainee, saya Squall Wilbur. Terima kasih sudah menjadi bagian dari langkah ini, langkah awal yang dimana ini mungkin menjadi webinar gratis pertama ya, mungkin ya. Dan terakhir mungkin kali terakhir guys, terakhir terakhir. guys. Gua capek, gua Capek ya. capek. Oke, Mending kerja mungkin yang lain. sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dan semoga hari ini jadi titik tolak pemahaman kalian menuju mastery, Ya, bukan sekedar FOMO. Respect the process, trust the knowledge, build your edge. Terima kasih dan as, sampai jumpa. Ini izin saya as. post record.